glowing booster cell yang sudah dijelaskan bahwasanya itu adalah treatment. Itu treatment glowing booster cell yang menggunakan produk Ribeskin yang diproduksi oleh PT Pyridem Pharma, dan itu sudah berbipom dan sudah ada izin edar Alkes di dalamnya dari Kemenkes. Pyridam Itu kan jelas. perusahaan obat besar juga tuh kan, perusahaan Nah, iya. besar juga tuh. Nah, Iya. Keren. Farmasi Bentar. besar tuh. Apa Untuk tadi namanya kemudian, dok? Ribeskin ya? ya, Oke. nama itu mereknya Ribeskin. Yang mengeluarkan PT Pyridem Pharma. Nama treatmentnya Iya, itu. glowing booster cell. Itu kemarin dengan PD-nya tuh kan NM ke depan menunjukkan ini saya punya produknya. Ini kalau memang ini punya Ribeskin mana? Nah, coba aja buka di bawahnya. Nah, ada tuh Ribeskinnya. Kediam yang pertama tuh. Yang kedua dia bilang, ini produknya dijual bebas. Saya dapatkan 2024. Dikasih tunjuk kan tuh kertas pembelian dia. Dicek sama jaksa 2023. Malu nggak sih gitu? Oh, udah dicek berarti 2023. Udah 2023. Makanya dia langsung tarik, langsung Ketahuan. makanya dia di kesaksian dokter Mufid dan lainnya dia nggak bertanya lagi tentang itu. Kenapa? Karena dia malu menunjukkan faktur pembelian yaitu tahun 2023, tapi dia tidak berani faktur itu dibeli oleh siapa. Begitu. Jadi jangan kejebak sama diri sendiri. Malu memang udah dukungnya Jadi ada berjalan. orang, Waduh. ada orang mau review Untung ada Dr. produk Andre lah ya dia yang sendiri nggak jelasin. pernah make, nggak pernah ini ya. sarkas bang, narasi dia Dan yang paling kita yang giring dan opini. poinnya adalah review itu terjadi saat setelah pelaporan di PMJ. Nah itu, jadi dia itu harus menyimak itu semua PH dia itu yang di dalam itu harusnya nyimak ketika Dokter Reza memberikan kesaksiannya. Itu disimak baik-baik, jadi nggak ngeblunder di dia sendiri. Nah, jadi yang kita lihat kemarin itu semuanya itu adalah kebutuhan konten, Waduh, bukan entertain. Betul. Iya, bukan untuk Setelah sidang Iya. kita naik Tomal kita bilang itu hanya untuk memberikan narasi kepada pendukung doang. Tapi aku yang keren itu waktu Reza Gladys bilang gini, waktu Pahminanya abu-abu tuh apa ya? Tanya sama terdakwa. Iya, Aku ngakak-ngakak aja dengernya. iya. Wah, untung ada Dokter Andreas yang jelasin nih. Keren. Mantap. Baru tahu aku. Aku juga baru tahu. Reviewnya malah setelah dilapor ya. Iya, ada ancaman lagi di situ. Dan produk Ribeskin itu sudah berbepom dan dapat izin Alkes ya dok ya? Ada. Memang di konferensi persnya ada, Dokter Reza Gladys. Ada. Ada. Begitu, Waduh, dan pelaporan itu terjadi saat dengar nggak kesaksian dari Dokter Reza atau dari dakwaan deh kita baca. Itu tanggal kejadian pemberian 14. uang itu tanggal 14 dan 15 secara transfer dan cash dengan ancaman yang luar biasa. Saat itu kan tipis banget waktunya ini kan. Harus hari ini katanya. Harus hari ini. Kalau nggak speak up, dia akan speak up. Kalau dia speak up, tidak akan berhenti dan Betul. dilihat oleh bertabur bintang dan pejabat petinggi-petinggi. Itu kan mengancam. Betul. Nah, setelah itu saat dia memberikan dia menganggap udahlah gitu. Tapi ternyata tanggal 27 November si Samira berupaya untuk meminta bertemu dengan Dokter Mufid dengan urgent. Harus ketemu tuh di Starbucks. Nah, di situ dia minta 2 juta dolar Singapura. Kemudian Dokter Mufid balik ke rumah kelahi sama si Dokter Reza. Saat mereka kelahi, Dokter Reza mengatakan sama si Dokter Mufid, ya enggak dong, nggak bisa begini dong, Bang. Dari situ dia udah kuat. Ayo laporkan. Nah, di situ dia melaporkan. Di tanggal 1 Desember, tanggal 3 Desember. Oke. Nah, berarti Dokter Andreas kan proses perpindahan uang 14-15 November. Iya. Nah, mereka melakukan review yang glowing booster cell itu tanggal berapa dok?
Desember tanggal berapa gitu ya? Desember dan Januari. Doktip Desember. Oh, 16 Desember tuh. 19 Desember tuh Doktip. Kemudian Januari itu si Niki. oh Januari mereka Iya. comeback lagi. Oh, nampak. Januari kali ada apa lagi? sekongkolan Jadi ini. Januari, mereka udah berkomunikasi untuk itu. Nah itu artinya apa? Mereka melakukan gitu untuk apa? Cabut tuh laporanmu. Nah begitu. Oh, Hmm. alah. Itu tujuannya. Karena nggak bisa, bikin dia laporan perdata. Iya iya. Oh, supaya ada upaya damai itu ya. Kompromi Nah, ya. aku tuh mau nanya, Dok. Ya. Orang-orang yang ngebelain Nikita Mirzani itu karena kenapa sih? Kurang informasi kayaknya, kurang informasi. Karena mau jualan. Karena butuh duit. Sekarang mau jualan. Jadi orang tuh berbarengan semuanya. Kayak contoh si Samira mengirimkan Ya kalau Tujuannya Samira tuh tuh udah kelihatan dari bibirnya tuh bibir dari mereka tuh ke arah sana semuanya. Kemudian si Oki mengirimkan foto treatment glowing booster cell yang udah dijelaskan itu sudah tidak lagi dijual. Nah tapi ini udah nggak usah berkelit, nggak usah ini apa segala macam. Saya punya produknya, ya udah. Bukan itu yang dipermasalahkan. Itu nggak ada masalah. Silakan kau mau gimana. Karena dari awal juga kan, dari mulai bulan 9 kan dia sudah direview. Dia nggak peduli akan hal Bener, itu. Dok. Berarti kesimpulan paling mutlak adalah ketika produk itu sudah ditarik dan pembelian dilakukan tahun 2023, lalu dia mau membahas di tahun 2024-2025, fix dia itu berarti mau meres. Mensreanya ada. Niatnya udah begitu. Mensreanya terang benderang. Iya. Kan emang dari awal kayak gitu, Bang. Hanya saja penggiringan opini di Vi, publik Sarkas ini. saja kenapa Tapi- sih? Vi, udah nonton itu belum? Yang Fitri Salutero di ininya apa? Dokter itu Richard belum. Richard. Tapi asal kalian tahu aja, semalam rilis. tuh pun aku udah diancam loh Bang di room sebelah, kata dia, "Oh kau nih aku udah tahu nama kau siapa," kata dia, "rumah kau di Palembang di mana? Kami udah tahu semua." Ya bodoh amat, gue bilang anjing. Kenapa? Nah, baru diancam gitu. Rapi mau diancam dilaporin polisi. Dia meminta Itu dia. bluffing aja itu. Dokter Andreas, aku mau nanya. Boleh. Jadi produk yang kemarin di sidang itu produk lamanya dari dokter Reza Treatment Treatment. bukan produk. Ya, treatment. Treatment itu apa sih, Dok? Aku kurang. Treatment itu perawatan dong. Itu layanan. Enggak, maksudnya bedanya produk sama treatmentnya itu apa? Nah, aku kasih contoh aja ya, biar Ya. enak ya. Ya, Nah, misalnya nih, abang pernah nggak opname? pernah. Nah, waktu opname kan dokter bilang, Pak, kita infus ya, itu namanya treatment. Oh. Tindakan ya. Nah, kemudian produknya apa? Apa bapak tanya? Produknya glukosa. Bepom nggak dok? Gitu. Nah, misalnya dia bilang gini, kita masukin elektrolit ya atau glukosa ya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan indikasi nih. Nah, untuk kemudian digantunglah itu produknya. Ini NaCl, ini RL. Nah, itu dia, begitulah yang namanya treatment. Kalau contohnya Mr. Blind, coba Mr. Blind yang bengkel tuh Mr. Blind. Ya, lu dateng ke bengkel mau ganti oli, ya kan? Nah, mekaniknya ganti oli, itu namanya treatment. Olinya itu bukan dari bengkel kan? Olinya kan dari Pertamina, Wah. dari Shell, Top One dari Top Shell, One. Nah, merek-mereknya kan. Tapi produk Tapi- itu berarti sudah dia menyediakan layanan. Produknya itu sudah mengikuti regulasi yang benar dari BPOM. Nama produknya itu Ribeskin dari PT Pyridem. Nah, itu kemudian dipakai untuk treatment glowing booster cell. Begitu. Jadi jangan yang digirnya nggak jelas-jelas. Berarti masih Jadi 12 produk itu saksi kan- lagi ya. tapi produk itu udah nggak ada berarti kan? Produk itu sudah tidak ada dan jauh sebelum ditarik oleh BPOM, dia sudah tidak melakukan karena apa? Tidak ini buang waktu gitu loh, karena
menurut dia ada produk yang lain lebih baik. Begitu kan, kami kan ini update dan upgrade semuanya. Dok, yang soal stiker gimana tuh dok? Ya itu dia. Stiker yang mana nih? Katanya dilabelin, katanya di. Nah itu Stikernya dia. ditempel. Itu kenapa seperti itu? Karena di dalam satu produk Ribeskin itu satu dusnya itu isinya 4. Nah sehingga dia jual ecer, namanya jual treatment. Gitu. Jadi biar orang tahu bahwasanya Ribeskin itu gunanya apa? Untuk mengglowingkan kulit. Jadi dibuatlah treatmentnya glowing booster cell dan dijual dengan voucher. Zaman dulu masih banyak yang jualan produknya orang tapi di labelin. Sekarang dimasalahin. Nah, kecuali begini, dia bisa membuktikan bahwasanya glowing booster cell itu nomor NA-nya diambil dari yang lain. Nah, itu salah. Sebentar, Dok. Misalnya begini, contoh Aqua nih, ya. Aqua aku buka nih label Aqua, kemudian Aqua itu aku bikin namanya Andreas, NA-nya Aqua, salah. Oke. Karena aku mau nanya gini, Dok. Kalau kita menjual treatment itu kita perlu izin BPOM nggak? Ya tidak dong, treatment Nggak itu perlu kan? treatment itu kan tidak izin edar. Betul. Artinya itu hanya layanan kan? Layanan, betul. Oke. Yang harus punya izin BPOM itu produknya yang dipakai. Produk. Ya, Oke. Olinya tuh loh, olinya. Di treatmentnya. Istilahnya gitu. Dia jadi nggak ada hubungannya. Sini. Iya. Oke, siap. Soalnya banyak yang bilang Jadi jangan pula cari cek ke BPOM glowing Ya, poster nggak cell bisa. sampai kiamat Makanya- kita kena Ya giliran Ja- giliran udah kayak gini, makanya- giliran udah makanya kayak gini begini. BPOM-nya yang disalahin. Makanya begini, kalau orang itu mencari BPOM pasti akan bertanya, BPOM pasti bingung. Lah, ini treatment nggak ada hubungannya sama BPOM. Gitu, nggak nyambung Nah, permintaanmu. Jadi pendukung-pendukung Nikita Mirzani termasuk Nikita Mirzani itu beranggapan bahwa glowing booster cell itu adalah produk. Nah, jadi gini dia bang, makanya ini masyarakat tuh harus pinter. Betul. Ketika kita tahu itu suatu produk, ya kita tahu NA-nya bagaimana atau namanya apa ya, notifikasinya seperti apa. Itu kan ada. Jadi harus mengerti dulu. Nah dia ini kecele gitu loh karena kebodohannya. Betul. apa yang kecelek, Dok? Ya kecele, orang yang bodoh ya kecele lah. Ya pokoknya intinya gini aja sih dok, di dalam kasus ini nggak ada yang berbahaya, yang ada tuh diperas, kan? Betul. Ada yang berbahaya tuh ada. Yang jadi terdakwa itu yang berbahaya. Ya nggak, maksudnya tuh produk-produk. Jika memang ada penggiringan opini di ruang publik, ini kan SDM yang ternak Niki Bully kan bodoh-bodoh ya. Nah, jadi maksud saya gini loh, nggak apa-apa sih kalian ngebela dia, tapi jangan bodoh gitu. Banyak orang bodoh, tapi jangan bodohnya tuh kelewatan. Ini kalau misalkan nggak dikasih, kalau dibilang bodoh nggak terima, tapi kenyataannya faktanya gitu. Udah jelas-jelas di Sebetulnya persidangan dia itu bukan sudah dibongkar, bodoh. ya. Sebetulnya dia bukan bodoh, cuma Cuman nggak ada otak aja, Bukan, ya. Cuman nggak ada otak aja, nggak bodoh. Cuman nggak ada otak aja. ibunya itu tidak boleh salah gitu loh. Ya permasalahannya mereka saja tersesat dengan pemikiran mereka sendiri karena tergiring sama opini. Bagaimana dibilang tidak bodoh? Sudah ada fakta di persidangan ditujukan di depan muka, masih aja nggak ngerti. Ih, capek banget. Yo, bete. Nah, akhirnya Iya, giliran rakyat udah dapat Indonesia 4 miliarnya, tercerahkan. udah habis, sekarang baru ngetek-ngetek BPOM harus gini. Kemarin pas lu menemukan sesuatu yang janggal, kenapa nggak lu langsung lapor ke BPOM? Karena di sini lu juga nggak ada ranahnya buat nge-review isi produk orang. Nggak ada. Lu bukan apoteker, lu bukan dokter. Lu cuma Lagian data-data itu juga kan laporannya kan dari si Fahmi itu sudah melaporkan. Diindak kan di PMJ, udah datanya udah dikasih semua tentang produk tersebut. Raffi masih ada nggak Raffi? Katanya udah ditarik laporannya dok ya. Masih ada Itu perdata. Bukan yang katanya 4 Apa orang. Bang Mr. Ada Blind? 4 orang. Mau nanya orang. bang.
Iya, yang katanya ada 4 orang. Kan mereka katanya ada yang melaporkan korban 4 orang katanya. Nggak tahu itu yang mana. Oh, nggak ada ya? Oh, itu Ah, sih. udahlah. Oh Itu iya iya penggiringan- iya iya. Penggiringan nggak opini ditarik. mereka semua itu loh. Nggak ada ya ternyata itu. Nggak ditarik. Kita sih berharap itu nggak ditarik, tetap berjalan. Nah kan kita bisa ini buat laporan untuk ini laporan palsu mereka kan. Betul, betul. Bang Raffi mau nanya Bang, apakah lembaga negara bisa dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan Bang? Apa Pak? Apa Bang? Apa? Sorry. Apa? Apakah lembaga negara bisa dihadirkan menjadi saksi di persidangan? Bisa aja Bang. Maksudnya kita yang mengajukan atau perintah pengadilan? Yang mengajukan. Tapi kalau pengadilan pun bisa. Oke. Berarti kita harus tetap bersurat ya? Iya, sudah perintah dari pengadilan. Nanti Bipom juga datang kok. Masa dihadirkan dok? Iya, kan ada permintaan nanti. Dari Bepom mungkin di posisi ahli. Dari JPU. Ahli kali. Bang Raffi mau nanya. Karena setahu saya Bipom itu sudah diperiksa, ada BAP-nya. Oh, Ya makanya kemungkinan di ahli dia kan sebagai ahli. Waduh. Apa tuh Bang Reza? Jadi ini keren banget nanti. Ini mengajarkan nanti ke masyarakat bahwasanya hukum acara yang benar tuh seperti ini. Yang benar terang benderang transparan begitu. Bang Raffi, Iya Bang. dengar yang 2 dokter itu sudah naik belum Bang? Dokter mana nih? Yang di kasusnya ya Reza tadi. Dr. Oki sama Dr. Samira. Pertanyaannya status ini tersangka gitu. Heeh. Belum ada Bang. Kemungkinan habis selesai di sidang ini kalau memang faktanya ada keterlibatan mereka kan. nah, terus gini nih Vi, aku mau tanya lagi Vi. Di dalam dakwaan kan namanya Samira disebut. Ah, Lalu dia mengatakan di publik dia tidak mau dijadikan saksi oleh JPU. mana bisa orang-orang ngarang Bang itu mah. Oh, berarti dia wajib hadir ya? Wajib lah. Nggak gini Vi. Tapi kan lagi Kan kalau gini, kan saksi itu kan dihadirkan oleh pihak baik PH maupun jaksa kan. Ah, Nah, artinya permintaannya tuh pertama tuh kan dari mereka dulu kan, dari jaksa atau PH dulu kan. Nah, kalau Iya. misalnya dia menolak jaksa, bisa nggak? menolak jaksa nggak bisa Bang. Kan itu kan berkas dari perkara namanya Samira sama Oki. Iya, makanya tadi karena tadi Pasti kenapa kan tadi dari hakim Mr. menolak Blind? lah. Dari hakim dari jaksa menolak lah kalau tiba-tiba mau jadi sanksinya cuma dari PH. Emang negara dia yang mengatur. Enggak. Nah, makanya maksudnya gini, Gua hari ini galak. dia udah rilis, dia nggak mau jadi kalau diminta jaksa jadi saksi dia nggak mau. Ya nggak apa-apa Tapi makanya kalau NM yang minta, dia akan hadir asal NM yang minta, katanya gitu loh. Tadi siang. Iya dia makanya baru itu ngomong udah tuh. dinarasikan dan makanya itu yang dia ngomongin sama Dok TV ya kan. Makanya Bang itu sama aja orang apa ya kalau kita bilang gua nggak ngerti lagi lah maunya apa lah dia suka-suka dia. Pokoknya kita suarakan kepada pendukung Nah. terdakwa Nikita Mirzani ya, kalian doronglah dokter detektif untuk pulang dan memberikan kesaksian untuk membantu Ini ya. Ayo pertanyaan nih, Pi. suarakan. Minta Dia kepada kan dokter itu. namanya ada dalam berkas perkara, otomatis dia udah pernah di BAP. Ah, Nah, apakah wajib dia hadir sebagai saksi? kalau saksi nggak wajib, cuman diwajibkan. Cuman maksudnya gini Bang, kalau memang dia ngadir bisa juga nanti Verbalisan. bisa sesuai BAP. Ya berarti cuman BAP-nya aja yang dibacakan. Nah, BAP-nya dijadiin itu. Tapi waktu dia di BAP kalau tidak di bawah sumpah bagaimana? Oh iya juga ya. kalau tidak di bawah sumpah, Iya. tetap Bang dia tetap di ini aja, cuman nggak dipertimbangkan Bang itu. Ya agak kuat, nilainya agak kuat. Nilainya Oke. agak kuat ya. Oh yo, makanya pendukung Nikita Mirzani kalian mintalah kepada dokter detektif untuk pulang segera
memberikan Enggak, sebenarnya gini loh. Ini lagi juga dokter mau cerita apa sih? Seolah-olah demonya dari saksi NM. Walaupun lu saksi penuntut umum, ya saksi dari berkas, kalau dia mau ngasih keterangan juga mau meringankan terdakwa, silakan aja lu ngomong begitu. Paling juga kan hukum mengatur kan. iya. Iya benar. Jadi sebenarnya boleh aja deh mau jadi saksi siapa sih, it's okay. Mau jadi saksi terdakwa untuk meringankan ya silakan kalau dia bisa Ada Kak memberikan Fitri di keringanan bawah, ya. Kak Fitri. Biar Sama Kak Fitri kan masuk sama nih. aja. Iya Biar kan Kak Jus? Fitri naik, Kak aku turun, Fitri. aku turun. Nah, Ah. gitu. Bang Vi, aku mau nanya, boleh? Kak Fitri, kita udah nonton YouTube-nya tuh. Bang Vi, Keren, kalau keren. misalnya nih Bang Vi, di dalam fakta persidangan, misalnya kita anggaplah nih si Samira hadir, anggaplah buruk-buruknya dia tidak hadir karena dia takut lah ya kan, karena sekarang statusnya kan kabur ya, keluar negeri. Terus Dokter Oki Pratama juga nggak hadir misalnya, apapun itulah alasan dia. Nah ternyata kita kan lanjut ke saksi ahli kan, dia kan nggak bisa dipaksa nih kan untuk hadir, tapi kalau dia bisa mempertanggungjawabkan statement dia atau di dalam fakta persidangan dia bisa memberikan bukti dan bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, bagus kan gitu kan. Nah tapi kalau misalnya dia nggak datang nih buruk-buruknya, terus masuk lanjut ke saksi ahli. Di saksi ahli nanti kan dia akan menjelaskan perbuatan-perbuatan mereka dalam digital forensik, di dalam jaringan, saksi jaringan. Saksinya kan banyak nih, termasuk BPOM, kemudian ahli pidana, kemudian ITE, nah gitu ya, banyak nih. Nah ternyata di situ terang benderang nih, bahwasanya keturutsertaan atau apa segala macam lah gitu. Di situ si dua orang ini bisa masuk naik tersangka atau ada laporan baru atau bagaimana? Status laporan yang 4 nama itu tergantung dok. Jadi kalau misalkan udah seperti ini biasanya dilapor baru lagi. Oh berarti lapor baru walaupun belum ada putusan. Sudah ada tunggu putusan dok, karena Ada itu kan putusan nanti dulu. bisa pakai surat. Setelah Jadi alat putusan. bukti. Jadi alat Oh bukti. alat berarti bukti nggak terlalu sulit ya karena udah ada putusan ya. Nah betul, Iya. ada fakta persidangan. Oh oke, Tapi berarti ini aku ada rencana nih, Bang. Aku tuh mau laporin ke MKEK si Doktip. Nah, hanya saja aku tuh kurang ada satu aku sini dukungan. sama aku aja Kalau kak. bukti-bukti itu sudah ada. Kayak segala Aku tambahin video. buktinya kak. Nanti kita DM-an kak. Oke, Ya, aku ya. beneran Udah. ini aku akan melaporkan Jauh ke pemuda, MKEK. Jadi gini, pemuda mah dokter. jauh, pemuda jauh ke gua aja sini dok. Enggak, aku di Siap. Tangerang loh sekarang. Oh ya, Ya, aku ada Bagus. bukti yang sangat teg- otentik. jadi Gas. dokter, Oh, dokter Andri, kalau si Rinda ini generasi ini nih, Gen generasi Z. X nih, Gen Z. oke. Dia sarjana juga, sarjana hukum Islam. Boleh tuh. Mantep. Gas. Sampai ke Kemenkes lah nanti biar cabut STR. Gas. Gas terus. Karena Energinya masih mulut besar dia. mulut julidnya yang tipis itu sangat mengganggu ketentramanku di TikTok. Bener. Sesat. Yang pasti yang utama tuh sesat. Benar. Karena tidak ada Lu hubungannya, nih ya, untuk kita semua ya, tidak ada hubungannya aturan BPOM nomor 3 tahun 2022 dan nomor 21 Host, dan nomor naikin Kak 21 Fitri dong. tahun Host. 2022 tentang klaim kosmetik dan tentang Kak Fitri, notifikasi. Kak Fitri Saltir. Nggak bisa Udah mau ya? naik? Ada permintaan nggak? Nggak ada. Enggak, aku nambah Fitri nggak bisa naik, lanjut aja dulu. Oh, Oh iya. Gini, jadi sesatnya itu begini. Tidak ada kaitannya tentang aturan BPOM nomor 3 tahun 2022 dan nomor 21 tahun 2022 tentang klaim kosmetik dan cara notifikasi suatu produk kosmetik. Tidak ada hubungannya dengan overclaim persentase, itu tidak ada. Gitu. Kemudian dia kan melanjutkan, iya, tapi ini undang-undang perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen itu diatur semua itu untuk melaporkan ke pihak berwajib, bukan mereview. betul. Tidak ada itu yang begitu. Jadi sesat dia.
Mohon maaf Dokter Andreas, tapi aku dari kubu sebelah itu katanya review influencer itu dia boleh nge-review produk. Aku sampai ayel-ayelan Ini bahwa tidak bang, boleh. kalau udah sebelah bang, ini gue udah pakai sarkas ya udah pokoknya sarkas. Gini, Ini bang, kita kalau harus mereka- tahu kalau reviewnya mereka itu itu, apa Bang. dulu. Iya. Kalau yang di review itu adalah misalnya ini produk sudah BPOM yang pertama. Kemudian yang kedua, aku pakainya nyaman, ringan, aroma, tidak Tekstur. lengket, itu boleh. Hmm. Tapi kalau tentang persentase untuk kemudian dia justifikasi itu produknya langsung, ini overclaim. Saya tidak approve, itu tidak ada seperti itu. Oh, siap. Udah nih gini aja Bang Reza, sangat mudah dimaklumi aja kalau kubu Nikita Mirzani itu ya, dia itu semua nih undang-undang negara semua tuh dia yang bikin aturan, dia mereka sih bikin, nggak ada lembaga-lembaga negara nggak ada, dibubarin semua. Ya. Istilahnya penemu tuh Luffy. Nah, Yang istilahnya bilang penemu tuh. hukum. Contoh nih ya, Bang Reza, pasal 369 misalkan pemerasan dibilang pasal pencemaran nama baik, diganti-ganti tuh. Seperti yang kapan itu kita bahas itu kan Bang Raffi. Ya, terus kayak tadi Bang Reza tanyain ke Dokter Andreas, sama dia bikin aturan sendiri bahwa influencer bisa tanpa izin melakukan review. Nah, kayak gitu. Nah, bahkan masyarakat boleh bawa produk ke lab katanya. Iya, katanya Bahkan gitu. dia menjadi hakim tuh Bang Reza. Tahu nggak? Menjadi hakim di mana? Pernah sampai gue bilang gini, kalau produknya bermasalah, anggaplah produknya bermasalah. Bisa nggak menggugurkan kasus pemerasannya? Mereka jawabnya apa? Bisa. Luar biasa kan mereka? Iya, Nah. gitu. Padahal pas saat yang sama Dokter Nyoman tuh bilang nggak bisa. Padahal di roomnya ini juga tuh Pak Nyoman sendiri yang bilang tuh pertanyaan si terang waktu itu, terang nanya tuh. Iya. Waktu dijelasin mereka nyimak baik-baik diam, nyimak baik-baik, paham. Tapi pas Nyoman pergi lupa lagi, mulai lagi gilanya. mulai lagi belok-beloknya. Iya itu aku ingat. Kalau tuh. kita Bang kalau Terang kita nanya jelasin tuh. dia nggak terima. Kalau kita jelasin soal 369 itu sama dengan 368 soal pemerasan nggak terima. Giliran dijelasin sama Pak Nyoman, semua dia mendengarkan Iya. menyimak baik-baik, semua setuju. Tapi ketika Pak Nyoman pergi, mulai lagi berulah lagi. Tapi setiap membahas Nikita Mirzani itu sebelah, Awas ada dukun lagi di ruang sidang. kalau kita bahas Nikita Mirzani di kubu sebelah, terusan kita bilang ada sedikit pemerasan. Wah, mereka nyolot semuanya. Tapi sebenarnya ya, kalau aku lihat-lihat ya, ini nggak tahu ya Bang Vi ya, atau yang lainnya ya. Aku kan sebagai mata awam lah untuk melihat kasus ini ya. Di dalam fakta persidangan yang kemarin kita lihat, aku kan kebetulan sampai malam tuh, sampai Mail sidang aku ada. Seandainya lah nih Bang Vi, kalau di dalam case begini sebenarnya sih Mail itu bisa menjadi justice collaboration. Kolaborator. Ya, kolaborator. Bisa banget Mail, chef. Iya kan? Karena dia yang bisa menyatakan, iya itu benar. Saya disuruh sama si ini, saya disuruh sama ini. Bisa Nah, ya kan? Jadi Tapi dia persoalannya gini Dok, Mm-mm. kuasa hukum mereka kan sama. Ya dia harus ngambil sikap. Kecuali ada yang ngasih tahu Mail mau nggak? Ini ada Iya, aku Firma yakin mah kalau hukum. dia bisa menjadi justice kolaborator, dia Kolaborator. pasti ringan itu hukumannya. iya. Karena dia karena kemarin di dalam persidangan dia juga iya gitu. Iya, Oh, dia nggak udah lemas tuh. membantah Mail dok, nggak membantah. Mail Iya, udah nggak lemas tuh. membantah. Ini udah ada dua indikasi ya kenapa Mail ini kira-kira bakal ditinggalin ya. Pertama, ada pertanyaan buat pembelaan Dr. Mufid pada saat keterangan saksi, nanya nih, ada nggak korban saya terdakwa ya berkomunikasi langsung dengan korban, itu yang pertama. Terus yang kedua, si terdakwa nanya juga nih kepada saksi yang ini supir. Dia bilang apa? Itu ngasih uangnya ke siapa? Ke kita langsung atau gimana lah? Gimana sih? Jelas-jelas yang transferan pertama aja itu buat Nikita Mirzani, itu ditulisannya di transferannya. Jadi buat apaan dia ngomong kayak gitu? Buat dia cuci tangan seolah-olah ini dia nih, oh bukan gue ini.
Kasihan Mail tuh, save Mail. Ya. harus disuarakan itu mah, dia kasihan. Karena sesungguhnya dia juga kan atas suruhan. Nggak mungkin dia kucek-kucek tiba-tiba, dok sekian M harus sekarang. Itu udah hal yang nggak mungkin, nggak make sense gitu loh. Terlalu baik Mail disuruh apa-apa mau. Mungkin sebelum-sebelumnya seperti itu, sehingga menjadi kebiasaan yang belum pernah dilaporkan gitu kan. Jadi dia yaudah aman kok, kemarin aman kok, begitulah. Karena kalau kita lihat dari jejak digital, si terdakwa ini sudah mengumbar dirinya seperti apa, aibnya semua orang sudah tahu, sehingga dia tidak ada ketakutan ketika dia berbicara apapun, karena orang udah tahu aibnya seperti apa. Orang yang sehat, yang menjaga nama baiknya, nama baik keluarganya, nama baik profesinya, dia akan ketakutan untuk melawan orang seperti ini, karena orang ini sudah tidak takut lagi membongkar aibnya sendiri pun dia berani gitu loh. Membongkar aib anaknya aja dia berani. Nah begitu. Pokoknya save Mail lah. Mail, ya Allah, Il, kasihan banget Il. Orang tua mah taunya kerja lu Il yang bener Il. Ya ikut-ikutan sindikat pemeras lu. Lu gara-gara lu kampanye itu, Vi. Rame lu diserang tuh. Biarin Bang, ini memang fakta Bang. Emang mereka bisa bantah itu? Nggak bisa. Faktanya itu bisa diputar video mana, video tuh banyak tuh Bang. Dilihat di YouTube. Lihat terdakwa nanya kayak gitu, kan lucu nih. Iya. Tapi tetap hukum nggak akan pernah bilang nggak bakal bisa bohong, karena faktanya jelas. Jangan salah, Vi. Si siapa tuh sampai nangis? Si siapa? Elsa tuh. Ratu Nyinyir. Nangis kok liat Mail. Aduh, aku kasihan Mail deh. Tapi waktu belum sidang ya, masih waktu pas awal, karena keluarganya Mail tuh, kan aku lihat tuh, keluarganya Mail tuh agak sedih. Kan aku pertama datang di belakang juga kan, di tempat yang kita ngerokok tuh, Vi. Nah, di situ. Itu si Elsa nangis liat Mail. Iya betul. Karena, Nah itu ada. itu harusnya bisa ini tuh Bang, bisa diinformasikan ke Mail. Kalau dia seperti itu, dia hanya menyelamatkan Oki. Orang ini berdua tetap masuk. Tapi kalau dia bisa menjadi just kolaborator, ya pakai Bang Raffi lah atau siapa lah gitu ya Bang ya. Ya ikutin gitu loh. Gitu. Jadi dia bisa selamat dengan hukuman yang ringan. Tapi dia akan Itu ini jalurnya lewat jaksa, Bang. Mbak dokter. Nah itu aku nggak paham tuh lewat mana mana aku nggak paham. Jaksa. Dia Nanti aku deh ngomong Mail lah, betul Mbak Fitri. Raffi dan bisa ngomong. Akhirnya Kak Fitri. Ayo dong Kak Fit. Itu Mbak Dorong dia, Fitri. Kak. Itu Jadi memang kasihan dia. ini fakta itu Mbak Fitri. Jadi terdakwa nanya seperti itu kepada para saksi buat apa? Betul. Buat apa? Ayo Kak Fit. benar, Kita Mirjani Ayo, buat Kak apa Fit. lu nanya begitu? Woi, ini kita Mirjani rekam, woi. Fans-fans nih kita buruan cepat. Buat Iya. apa? Kalau dia, iya benar. Kalau dia masih Mail aja nggak melekat. membantah, kok terdakwanya malah membantah. Ada aneh sih di kita. Sabar Bang Raffi, sabar. Nggak bisa Bang. Tuh Kak Fitri mau naik ya? Nggak dok. Nggak lagi bisa nggak naik bisa. Nggak bisa akunnya. naik katanya. Kenapa nggak bisa naik? Katanya nggak bisa naik. Akunnya Kak Fitri. itu pahlawan. Kalau Kak Fitri tanya kalau tuh, tahu kalau ada yang tahu. telepon, kabarin. Kak Fitri, setahu saya keluarganya dia itu hadir kok tiap sidang. Ada tuh kakaknya dia yang pakai jilbab tuh, satu ada cewek. Hadir kok, kemarin ada kok. Kemarin di belakang tuh kan, yang kita tempat kerokok tuh, Vi. Yang di belakang tuh, Vi. Iya Bang. Kalau Ada situ dia. kita ngomongin kemanusiaan aja Bang ya, maksud gua di satu sisi orang tuanya Mail pasti berharap anaknya itu bisa jadi sukses di Jakarta nih kan. Bukan jadi begini. Karena Mail ini kan terjun di dunia entertainment tuh kan sejak zaman Olga tuh sebenarnya kan. Tantar. Dari masih ikut-ikut di Dahsyat tuh. Si Mail udah eksis tuh. Kancus Ikut suruh Olga. gantian dong. Yang lain siapa kayak kasih ganti Mau- Bang Terang kalau- tuh. Suruh naik. Gak apa-apa, aku turun. Enggak memang Bang. Kak Fitri mau naik. Yang lain aja. Oh. Nah itu Kak Fitri nanyain tuh, ada nggak yang punya nomor keluarganya si Mail? Kayak jaksa tahu deh. Hah?
Kok jaksa tahu? Raffi kan kenal si siapa tuh? Yang kemarin tuh Vi, dokter siapa yang Bener, Kak musuhin Fit. sama Pak Alex? Aku sepakat sama Kak Fitri. Jangan Kita dah. harus punya Ntar gue empati. digoreng kenal jaksa nih. Iya. Ya Karena kalau Kak Fitri kan tahu tuh Mail tuh kan orang baik yang mau disuruh-suruh dia, taunya disuruh aja gitu kan. Nah jangan sampai dia yang Dari- seperti ini gitu. Betul Mbak Fitri, kita juga harus punya empati karena betul Mail itu Betul. karena disuruh. Iya. ya Terlihat kok dari Tapi- raut wajah si Mail kemarin waktu di sidang. Iya. Sangat terlihat kok. Itu dari pagi bang, dari mulai datang tuh bang, dia udah resah, gelisah dia. Bang Dedi ada tapi nih, tapinya Bang Dedi Nggak seru bisa nih. bantah apa-apa. Tapinya Bang Dedi seru nih. Apa Bang Dedi? Coba, gue pernah dengar narasi lu Bang Ded. Iya, jadi kalau soal Mail jauh sebelum kasus ini naik ke persidangan, itu kami sama Bang Rapi sama Bang RP atau sama Bang Jaka udah pernah membahas ini. Misalnya terkait Mail ini kan orang suruhan, di dakwaan kan jelas dia hanya disuruh-suruh. Jadi dan ada relasi kuasa. Kalau bicara vonis sudah pasti dia paling ringan nanti ini. Jadi kalau kami sempat beranalogi istilahnya menganalisis mungkin nggak dia ditumbalkan. Jadi waktu itu kita berpikir ya nggak akan mungkin bisa ditumbalkan kalau memang ada Nikita Mirzani yang menyuruh di situ, kan ada junto pasal 55 kan gitu. Jadi bagaimana nanti ini Mail bisa ditumbalkan, gua rasa nggak bisa, tetap nggak bisa karena uang itu juga mengalir ke Nikita Mirzani dan Nikita Mirzani itu udah mengakui di depan publik uang itu memang dia terima. Jadi nggak akan bisa juga nanti Mail ini ditumbalkan. Itu kalau kami perhatikan seperti itu. Tapi yang justru yang menarik itu sebenarnya posisi Dokter O ini, karena Dokter O ini kan sama-sama kita tahu dia kan sangat aktif kan. Kami sama Merapi pernah menganalisis begini, jangan-jangan Nikita Mirzani ini kong kali kong sama Dokter O supaya nanti biarlah Nikita Mirzani pasang badan, tapi dengan catatan Dokter O yang menafkahi keluarga Nikita Mirzani ini. Bisa jadi seperti itu. Justru itu Bang, justru itulah Mail harus jadi justice kolaborator untuk mengurai peristiwa ini. Membuat peristiwa ini jadi terang betul. benderang keterlibatannya, ya. Karena Mail ini minimal dia mengetahui. Nah, yang memberatkan Mail itu yang pertama ya, dia tahu dari awal. Kemudian dia eksekutor lapangan. Itu memberatkan Mail tuh. Jadi untuk Ya. peristiwa pemerasannya dia tuh nggak kenanya, Mail tuh cuman nggak kena di pencucian uang, ya. Nah, tapi di pemerasannya dia kena dan dia terlibat secara aktif. Nah, maksud kita Iya. untuk mengurangi hukumannya si Mail nih, ya kan, meringankan hukumannya dia harus membongkar nih. Terutama dia harus bersaksi ketika nanti keterangan terdakwa diminta. Dia harus menceritakan sejujur-jujurnya perannya Dokter O ini sebenarnya siapa sih? Dan seperti apa sih? Termasuk kata-katanya dia yang mengatakan bahwa akan menjembatani dengan Dokter S. Itu kunci sebenarnya, keterkaitan antara Dokter Samira dengan peristiwa ini tuh Mail itu tahu. Karena Mail menjanjikan akan menjembatani. Tapi apakah Mailnya mau gitu loh. Iya justru itu, Iya, makanya Mas, tadi kan mau Kak lah. Fitri Kalau- tadi bilang bisa tuh bicara sama Mail. Iya, jauh-jauh hari memang kita selalu bilang Mail, kalau gue waktu itu bilang sampai bercanda Mail itu bisa jadi justice kalkulator, gue bilang waktu itu sampai bercanda. Ya memang bisa kan, karena dia bukan pelaku utama. Ya pasti bisa untuk mengurangi hukumannya. Tapi kalaupun dia nggak jadi justice kalkulator, kemarin siapa yang bilang ya? Bang Rapi itu siapa? Asalkan dia mau aja kerjasama dengan jaksa untuk membongkar ini, dia nggak perlu jadi justice kalkulator. Itu udah bisa diringankan juga Betul. hukumannya. Bang Rapi kalau nggak salah ya ngomongnya. Betul. Betul. Nah, Tinggal itu. dia jujur aja, Gitu. jujur aja. Buka semua. Nah, Mail. gitu aja Kak Fitri. Coba nanti arahkan bagaimana bisa ketemu Mail, ya kan? Arahkan aja dia sejujur-jujurnya. Pasti itu ringan tuh hukumannya. Dia udah pasti 3 tahun ke bawah tuh Bang kalau dia nggak jadi justice kalkulator. Apalagi dia mau bekerja sama untuk membongkar ini semua, ya kan? Menyebutkan siapa sebenarnya yang menyuruh melakukan selain Nikita Mirzani, kan itu yang penting kan? Kalau ada lagi pihak yang menyuruh melakukan, nah itu kan mantap tuh.
si Mailnya bisa mengungkap itu. Gitu. Cuma Bang, bagaimana Bang ya? Dari ekstraksi HP itu nggak kelihatan Bang. Hanya cuma apa ya? Berarti mereka ini kemungkinan besar tuh Bang empat mata. Nggak mungkin hal-hal yang penting ini mereka hanya di handphone kan? Pasti empat mata yang ini nggak bisa terungkap ini. Kalau nggak Mail, kecuali Mail mungkin mau ngomong, speak up. Bahwa dia sering kok ketemu dengan mereka-mereka ini kong kali kong, karena gini Bang, karena kan Mael mengatakan di sama Andrea Galis ketika uang udah diserahkan bahwa akan ada owner selanjutnya yang ditargetin. Nah berarti patut kita duga kuat Mael ini banyak tahu gitu. Itu petunjuk tuh, coba petunjuk tuh bagaimana Mail ini bisa didekatin gitu loh. Dia pasti banyak tahu tuh, bukan hanya sekedar itu aja, karena dia pun juga sangat akrab sekali dengan si Nikita Mirzani ini. Bagaimana kalau kita dorong dia supaya bisa menjadi justice kalkulator gitu loh, ya kan? Atau setidaknya nggak usah lah dia mendaftarkan ke apa namanya lembaga perlindungan saksi dan korban, tapi dia mau bekerja sama dengan jaksa kan untuk mengungkap ini yang belum diungkap dia di BAP. Itu dia poinnya. Ya makanya kesempatannya itu kan ketika dia memberikan keterangan di depan majelis hakim nih. Kesempatannya itu nanti. Jadi apa yang tidak tercantum di BAP itu akan dia sampaikan di depan majelis hakim pada saat pengambilan keterangan terdakwa. Tetapi kalau dia ngelakuin seperti itu kan otomatis dia bakal ngelawan Nikita Mirzani-nya. Ya nggak masalah, konsekuensinya memang dia di penjara tapi nggak lama. Kalau masalah pekerjaan, kalau memang dia benar niatnya tulus ya, dia pengen berubah, dia ingin mengungkap sebuah kejahatan, aku rasa teman-teman skincare yang lain, pengusaha-pengusaha skincare atau teman-teman selebriti yang lain mau kok mempekerjakan dia. Iya benar. Udahlah, rezeki itu nggak usah terlalu diiniin. Eliezer aja diponis cuma 1 tahun 6 bulan itu kasus pembunuhan. Siapa? Iya. Yang penting kalau memang Mail beneran ya dia mau, aku yakin kok teman-teman yang lain tuh pasti punya empati juga sama dia, karena di sisi yang lain ya, secara kemanusiaan kita kasihan sama Mail. Tapi Dia terlibat di situ karena relasi kuasa. Dia nolak juga nggak bisa karena dia kerja, ya kan? Tapi berat tuh Bang, kayaknya tugasnya tuh Bang kalau untuk mempengaruhi Mail, karena dia di PH-nya tadi tuh Bang, PH-nya ini tadi masih si Pami. Ini bagaimana cara ngalihkannya? Kalau Mail sudah bisa kita kuatkan ya, Mail sudah bisa dikuatkan, diyakinkan, kan Mail itu prinsipal, dia bisa cabut kuasa. Betul. Jadi bisa cabut kuasa, ya cari kuasa hukum lain atau nggak usah pakai kuasa hukum lah. Maksudnya mempengaruhinya itu. Nggak bisa bikin pledoi deh. Iya, atau artinya jaksa lah mungkin, melalui jaksa kali ya. Kalau memang ada keluarganya Mail, siapa yang kenal, nah nanti bisa tuh saudaranya kah, orang tuanya kah, pamannya kah, bibinya kah. Karena percuma juga Mail bersikukuh ya, juga akan hukumannya berat karena Mail ini terlibat aktif. Dia mengetahui banyak hal, kecuali dari A sampai Z didikte, nah itu bisa jadi. Tapi di situ ada improvisasi Mail tuh ada. Nah itu yang memberatkan dia. Tapi kan itu bukan murni dari dirinya. Dia berimprovisasi itu kan untuk memuluskan apa yang diperintahkan NM. Ada nggak pernah teman-teman baca di surat dakwaan tuh? Dia bilang sama NM, bisa nggak nih? Dia bilang. Dia sendiri kan ragu 5M itu bisa atau enggak. Itu meringankan Mail kalau dia mau. Tapi kalau Nikita Mirzani jahat ya, lalu kemudian dia mengkondisikan seolah-olah itu improvisasi atau inisiatifnya Mail, bahaya juga nih. Apalagi sampai uang miliar, yang 2 miliar terakhir itu tidak diakui, diterima oleh NM. Bahaya ini Tuan.
Makanya kan aku bilang apa sama itu mau mengkhianatin sama itu pemerintahan Israel ini. Susah. Karena logika sehat, misalnya logika kita aja lah ya, nggak mungkin aja tuh Mael bisa tiba-tiba bilang 5M dok. Kalau menurut saya kan nggak mungkin, itu kan pasti ada di belakang itu kan angka itu udah didiskusikan. Pastilah. Begitu. Kan? Ya bisa aja si NM yang mengatakan segitu atau si O-nya kan yang mengatakan seperti itu, udah segini aja. Kemudian muncul lagi. Kalau ini untuk 1 tahun ya dok, kalau tahun berikutnya Mail nggak jamin, nggak janji. Nah itu kan udah ada ajaran pasti itu dari belakang. Nggak mungkin dia kucuk-kucuk berani bilang seperti itu. Itu soal narasi itu dok, itu kayaknya ada sangkut pautnya dengan narasi si Dokter O di dakwaan yang mengatakan uang nggak ganggu beda, uang nggak kejar tahun apa sih itu, bingung gua. Kayaknya ada hubungan ke situ tuh. Iya, jadi dirangkumkan dia seperti itu ngomongnya sama si Reja. Ya kalau memang ada indikasi ingin menumbalkan Mail, ya wajib Mail kita tolong juga. Walaupun tidak membebaskan ya. Jangan berpikir bahwa kita mau membebaskan. Minimal meringankan hukuman dia lah. Dia tuh bang akan berfungsi jadi justice kalkulator kalau dia bisa ungkap oknum-oknum lainnya bang. Dia baru di situ baru dia bisa berfungsi. Tapi kalau hanya segini doang nggak perlu lah jaksa. Paling nggak cukup oleh jaksa. Bukan kalau untuk bekerja sama dengan jaksa ya. Itu bukan justice kolaborator ya. Kalau justice kolaborator itu syarat utamanya dia bisa mengungkap kejahatan ini menjadi terang benderang, ya kan? Artinya ketika misalkan tidak ada oknum lain, dia bisa bongkar nih. Ternyata ada keterlibatan oknum lain. Yang awalnya kejahatan itu biasa menjadi kejahatan yang terorganisir misalkan, ya kan? Nah itu pasti diterima tuh. Karena tujuannya menjadi justice kolaborator itu kan untuk keadilan. Dia berkolaborasi untuk menegakkan keadilan. Artinya ada pihak-pihak yang mencoba cuci tangan, itu dengan kesaksiannya akan terbongkar keterlibatannya. Jadi kejahatan yang awalnya biasa, kejahatan yang cuma 2 orang, oh ternyata ini kejahatan yang terorganisir. Ini ternyata sindikat, ini ada pembagian peran. Nah, ini ada pembagian peran masing-masing. Berarti nanti bisa-bisa intelektual dadernya itu berpindah. Atau bisa-bisa justru aktor intelektualnya lebih dari 1. Kan 3 katanya. Ya 3 kan dugaan kita. Enggak kan, mereka kan bilang sendiri kalau mereka. Jadi gini aja, itu kan katanya ada korban. Pernah kalau nggak salah dokter Janet atau dokter Andreas ngomong kalau nggak salah modus mereka sama, mengutus Oki. Pertanyaannya, ada nggak di situ dilibatkan si nama Mail ini juga di dalam pemerasan yang lain? Nah, ada yang tahu nggak nih? Nah, itu kenapa? Karena itu penting. Berarti Mail ini memang selalu dipakai di setiap terjadinya pemerasan. Nah, gitu kan. Karena Mail juga udah ngomong tuh sama si Reza Gladys, katanya setelah uang diberikan akan ada target selanjutnya. Kalau dokter kita amankan. Nah, jadi Mail ini banyak tahu nih. Banyak tahu, tapi dan dengan demikian dia punya potensi besar untuk menjadi seorang justice kalkulator. Jadi bagaimana, Raffi mau nggak jadi PH-nya? Pak Fitri yang bantu. Siapa? Hanya Mail. Waduh, yang lain dulu kayaknya bang. Tapi kalau memang dia mau mengungkap, gas lah. Enggak, setidaknya sampaikan aja dulu. Mudah-mudahan berita ini sampai ya ke Mail. Suruh dia berpikir dan menimbang. Iya, nggak loyal lagi kan?
loyalitas banget kayaknya nggak dibutuhkan dalam buat menentukan arah hidup ke depan. Iyalah. Apalagi dia pernah merasakan ya kan, berapa bulan di penjara nih? Udah hampir berapa di bulannya? Udah hampir 3 bulan ya, lebih. Wah, itu pas sudah merasakan tuh pahitnya gimana tuh. Udah stres lah dia itu bang, pasti. Yang pasti dalam hatinya gondok bang. Dia kurang ajar orang ini yang nikmati gua yang kena sekarang akhirnya. Sial, padahal gue cuma karyawan katanya. Di banyak kasus kan emang kayak gini bang, kasus judol, pasti karyawannya yang kena angkut. Ya kan, Iya, bosnya makanya. selamat. Makanya gitu bang, harus ada yang bisa memberikan dia pertimbangan untuk dia bisa mengambil keputusan gitu loh. Untuk masalah pekerjaan jangan khawatir lah. Rezeki itu kita nggak perlu bukan cuma dari si NM doang. Yang penting dia memang tulus, dia mau memperbaiki kesalahannya. Nah, dia berkolaborasi nih untuk menegakkan keadilan. Suruh dia pertimbangkan aja. Minimal dia bisa berpikir lah dulu kan. Men, kalau divonis di atas 3 tahun, men, lumayan. 3 kali lebaran tuh. Yang tuh iya dong. Kalau Mail bang, Mail ya, kalau di jurisprudensi hakim yang gue lihat itu kebanyakan di bawah 4 tahun bang, 3 tahun koma aja paling tinggi, kalau hanya 369 aja bang. Tergantung Apalagi nilai dia jadi kerugiannya justice. bang. Iya, Gini, Bang. dalam hal ini bisa jadi juga sih. Ketika misalkan Posisinya gimana? Gini ya, sesuatu yang meringankan itu kan banyak pertimbangan hakim. Contoh, dia tidak pernah berurusan dengan hukum sebelumnya, ya kan? Atau modus ini baru dia lakukan untuk pertama kali. Nah, tapi kalau ketika nanti Sela Saukia dihadirkan, Daviana dihadirkan, lalu kemudian bersaksi bahwa modus-modus seperti ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, hanya saja tidak dilaporkan, hakim akan berpendapat lain, Bang. Berarti ini sudah merupakan kebiasaan mereka. Iya. Tapi maksimal hukumannya berapa tahun dulu, Bang? Maksimal hukuman untuk 369 itu 4 apa 6 sih? 4, ya? tapi 27B-nya kan 6 tahun. Ah, tuh. Paling tinggi 6 lah. Atau 5 koma aja lah. Iya, kalau dia misalkan bersama-sama mengaburkan uang hasil tindak kejahatan, kalau dia terlibat di dalam upaya pengaburan uang tindak hasil kejahatan. Iya, Pak Il kan dijerat itu juga. Nah, TPPU kalau Mail, juga. kalau TPPU-nya dia juga terlibat, Dakwaannya di dakwaan itu kan dijerat juga dakwaannya Mail. ya selesai dia, Bang. Nah itu dia bisa jadi bahan pertimbangan Mail untuk. Cuma kalau TPPU kan terkait harta kekayaan kan, harta kekayaan yang disamarkan kan, itu kan harta Iya, kekayaan cuman menjadi kan- milik Nikita Mirzani kali. Cuman kan barang Sumber siapa? uangnya dari itu. Dia kan ikut serta tuh mengaburkan. Walaupun itu atas namanya Nikita Tapi- Mirzani misalkan. Dia kan turut serta. Kalau turut serta itu melekat berarti, Bang, dari awal sampai akhir. Ismail. Lah kok diem nih? Lagi baca komen gua. Yang lain dong, lanjutin. Lu, Vi, lu kan belum bernarasi. Udah, sekarang gue mau sarkas-sarkas aja. Yang mau taruhan DM. Nanti gue bikinin judulnya dah. Open beat.
Ngomong-ngomong banyak cerita, ngoceh sana sini, giringan opini aja. Langsung aja, kalau emang yakin langsung gas lah, mainkan. Betul. Daripada sibuk kan, menggiring opini, kesepakatan lah, produk bermasalah lah, pasal diselundupkan lah. Itu masih tuh ngebahas tentang 369 tuh masih, coba lu bayangin. Persidangan udah jalan masih bahas pasal dia. Si Fahmi juga masih bahas itu sama si Reza di persidangan. Ditanya lagi. Ditanya lagi. Netizen itu memakai bahan pembicaraan kesepakatan itu. Padahal di situ jelas dokter itu mengatakan kesepakat dasar tekanan. Yang dilihatnya cuma sepakatannya doang. Bisa bang, itu kata mereka. Bang, gue lucu nengok Bang Fahmi bang, waktu di sidang itu bang. Dia itu pertanyaan pertama dan kedua kurang lebih, dia kayak memelas gitu bang, berharap si Reza Gladys ini mengatakan itu misalnya kesepakatan atau ini soal produk gitu. Dia itu kayak memelas gitu, bukannya ditampilkan bukti untuk membantah itu, tapi dia berharap Reza Gladys ini ngikutin soal produk ya, atau satu lagi ini kesepakatan kan, apa dia bilang tuh? Jatuhnya kayak dia kayak orang memelas gitu kepada Reza Gladys, tapi dibantah sama Reza Gladys. Enggak, ini terkait saya diserang, dihina di media sosial, kurang lebih begitu. Jadi gue lucu aja tuh nengok dia memelas kayak gitu tuh. Coba kalian perhatikan, dia kayak semacam orang kayak memelas lah lebih tepatnya. Kok pengacara kayak seperti itu, gue bilang kan. Harusnya dia kan tampilkan bukti, nggak perlu dia seperti itu gayanya. Terus apa lagi ya? Nggak punya bahan lah, kayaknya nggak punya bahan sama sekali dia untuk membantah itu. Silahkan bebas berpendapat tapi jangan mendahului Tuhan. Sorry kita mendahului Tuhan, tapi kita punya otak. Bang Mr. Blaine, ini aku baru buka ini kan di SIPP. Iya benar, dia jadi selain dugaan pemerasan yang 369 sama 27B, dia juga kena itu TPPU. Mail. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan Mail tuh. Dia kan udah ngerasain 3 bulan ya kan, di penjara kayak gimana rasanya. Gak usah 3 bulan bang. Sehari kemarin sidang Mail di wawancara itu udah ngeluh. Karena apa? Dia beda ya. Bedain sama sidang-sidang sebelumnya. Karena sidang-sidang sebelumnya cuma pembacaan. Jadi Mail masih oke lah mungkin kan. Cuman pada saat di kesaksian ini dia ngerasain tuh. Bener-bener dia dari sore nunggu di dalam sel. Cuman teman-teman yang semuanya udah pada pulang ke lapas, dia belum, masih nunggu sidang. Ya kan? Nah, itulah yang akibatnya si Mail bisa jadi sakit. Karena Mail sendiri yang bilang tuh di wawancara. Apalagi ini kalau dia kena TPPU. Kan lumayan di atas 10 tahun ya, aduh. Mail. TPPU ancamannya 20 tahun. Duit nggak nyicip. Iya. Mendingan lu dibeliin tanah il. Punya otak tapi tadi hati jahat. Hati apaan yang jahat hati kita? Justru kita empati sama Mail. Terus kita kasihan bang, kita kasihan sama Mail ini. Jadi korban gitu. Tuh bang. Bang Dul tuh menyaksikan, Bang Terang menyaksikan bang. Bagaimana bang? Menurut lu ada perbedaan nggak pembelaan kita sama pembelaannya Mail? Beda. Beda banget. Jero Dewi. Ya Allah, Jero Dewi. Tadi di sana giring-giring opini aja. Sekarang ngomongin di sini tuh beda, Mbak Jero Dewi. Ini ngomongin tuh ini kita ini bebas tapi apa? Fakta. Bisa dipertanggungjawabkan mulut-mulut kita ini.
nggak suka laporin, kita tinggal ngomong apa adanya. Betul, memang ini kan analisa. Nggak ngerti deh analisa ini. Nah kalau mereka kan beda, udah ngomongin produknya beginilah, produknya begini udah aduh capek lah. Tapi herannya Bang Raffi, barusan tadi di sebelah itu bahas kalau dengan sidang yang kemarin itu Nikita itu pasti akan bebas, pasti mereka bilang. Dia komentarin kita, makanya kalau bicara pasti langsung aja open bid nih. Karena mereka itu mempermasalahkan produk dia nggak Bener. tahu yang kasus NM ini kasus pemerasan, paham nggak? Tapi dia, aku bilang masalah rekaman itu katanya rekaman tidak ada bahasan tentang pemerasan. Itu kan penawaran, dia bilang itu. Itu kan apa namanya? Saran katanya gitu. Dia menyarankan tapi Nah, maksa bang. Kiana tuh, lihat tuh Kiana. Persis, kesepakatan woi. Orang dibegal juga sepakat motornya dikasih Kiana. Ya benar. Berarti gini ya, berarti gini Vi. Kalau ada apa namanya orang nodong, ya kan, dengan dia ngerekam si korban ini itu sepakat, berarti penodongan itu gugur tuh. Karena kenapa? Korbannya bilang sepakat. Iya betul. Pokoknya mau sampai pokoknya gimana caranya korbannya harus die baru tuh. Ya kan? Gua ambil motor lu ya. Ngomong sepakat nggak lu? Ngomong sepakat nggak lu? Ya bang, sepakat bang. Udah aman gua di negara gua. Enggak, ini kan gini dia nodong Kalau kan. ditangkap polisi gua gugat tuan prestasi nanti. Dia gini nih Bang Terang. Dia nodong kan. Motor lu bawa sini katanya. Udah dikasih motornya nih. Sebelum dia jalan, lu sepakat kan ya? Ya sepakat bang, udah gue jalan nih. Oke, sepakat ya. Sepakat ya. Jalan. Gak bisa nuntut gue loh. Lu nuntut gue gugat tuan prestasi lu ntar. Ya, tapi juga tuan prestasi. Lu gimana sih? Lu katanya udah sepakat ngasih motor lu katanya. Kocak kan, Karena bilang lo Abu bilang kesepakatan. Nggak ada kesepakatan, Mbak. Mau naikin satu nggak buat bahan ini? Ya naik, aku turun dulu bang, aku baca-baca dulu. Hah? Nggak usah bang, belum ada Kalau yang mau mau naik juga bang. Kalau ada yang mau ini. Oh jadi ini kalau aku baca ulang ya, itu 1,4 yang masuk di itu ya, di rekeningnya PT Bumi Paramawasesa nih. Itu yang pembayaran itu kan, TAPR itu ya? Iya. Ini nih ya, ini ya, bahwa perbuatan saksi Nikita Mirzani bersama dengan terdakwa Marzuki yang memerintahkan saksi Reza Gladys untuk melakukan pentransferan uang 2 miliar ke rekening BCA PT Bumi Paramawasesa serta menyerahkan uang 2 juta secara tunai dan menempatkan uang tersebut sebesar 1,4 miliar sekian ke rekening Bank Mandiri PT Bumi Wasesa. Ini jadi jadi semua tuh masuk ke ini ke itu developer. Jadi Ya, satu makanya. pertama 2 miliar tuh ke rekening BCA atas nama PT Bumi Paramawasesa. Yang kedua itu ke Mandiri PT Bumi Paramawasesa 1,4. Iya, jadi Iya, totalnya. jadi berarti 3,4. Ya, itu disita sudah kan? Iya, ditarik dari developer kan. Berarti 600. Iya, maksudnya aku pikir kemarin itu cuma 2 miliar aja yang masuk ke Bumi Wasesa. Terus yang 600, yang 2 miliar kan dikasih tunai itu. Iya, ternyata Ternyata setorkan duitnya. Di store-nya 1,4 distorkan lagi ke Iya. itu pengembang. Jadi yang uang masuk ke pengembang itu 3,4 M. Itu yang udah disita oleh penyidik kan, polisi kemarin Iya. kan. Nih kata si Jero nih. Emang agak lain mereka begal kok disamain. Terus lu mau nyamain nama apa Jero? Dari tadi. Ya percuma, dia nggak paham substansi, Pi. Jadi Terdapat ketika usaha kita dari ngasih perusahaan bisa analogi, mengetahui menerima uang sebesar bahwa Kayak aku tadi juga tanya ke sebelah juga Bang 4 Raffi, miliar. masalah produk itu kan tahun 2002, maksudnya 2021 2002. Terus dia nerangin begini lagi. Loh, kalau misalnya itu masalah korupsi yang
di sebelumnya gimana? Lu pikir aja sendiri rapi katanya. Lu naikin ah. Lu naikin aja Jaru Dewi. Naik aja. Berani, nggak boleh ada berani. Oh. Bang Mister, berarti 600 juta itu yang masih, itu yang belum kembali itu ya. Itu berarti Belum kembali, duit ya habis uangnya. Waduh, berarti cuma 600 ya. Walaupun ya artinya yang bisa dimanfaatkan cuma 600 karena yang 3,4 masuk ke itu, ke Bumi Wasesa, ke pengembang. Lewat 2 rekening, satu BCA, satu Bank Mandiri. Astaga. Paling ini buat Mbak Jero Dewi ya, kita tersesat di pemikiran orang tuh masih biasa lah. Cuma kalau tersesat di pikiran sendiri kayaknya lu harus pada berobat dah. Cewek itu kartu as bukan NM. Apa mau lu ngasih uang? Ya bodo amat. Intinya ada pemerasan, ada pengancaman. Dan Bang Dul nggak naik Bang Dul. Masih ada kursi kosong tuh. Kasus ini kasus pemerasan kok, yang dibahas produk mulu. Mereka kalau masuk ke pemerasannya takut juga kali ya. Nah, buat cendol nih, gua dimanapun cendol berada, gue pengen berdebat sama cendol. Halo, selamat malam semuanya. Ya elah, ngomong lu aja udah kayak letoy banget, letoy. Malam Mas. Bang, sorry ya bang, gue sopan, gue naik ke room orang, berarti gue harus sopan dong. Gue Ya, Iya, sopan. iya. Ketika lu nggak sopan dari Oke, tadi. salahnya gimana? Kok lu langsung bilang gue letoy? Ya emang letoy. Gimana sih? Gue sopan ya. Gue permisi masuk room lu, Ya, gak kalau gua nggak langsung sopan, ke kenapa memang? masalahnya. Letoy. Udah. Bang Rafli, Enggak gue tahu lu Udah. orangnya pintar. Lu orang berpendidikan dan lu juga mungkin sarjana hukum kan, ya kan? Tapi apa hubungannya begal sama kasus ini? Ya begal aja dikasih ini, etis gak bang? Lu mikir Oke, dong, begal itu yaudah. apa? Begal itu penjahat men. Dia Oke, real. lu dengerin gue dulu, men. Lu jawab, oke? Yang dilakukan NM ini juga memeras seperti begal. Heh, Udah. dengerin, begal punya personal branding gak sih? Dia biar Bang Rapi aja yang jawab dah. Coba Biar aja sekarang Bang Rapi gini, aja jawab. RG punya misalkan lu bukan siapa-siapa, lu bukan artis, lu bukan apa, lu punya kartu as si RG misalkan, ya kan? Apa dia mau ngasih uang ke lu? Lu siapa? Innallaha Tapi berhubungan NM itu artis, dia punya personal branding. Orang-orang sabar. Dan satu lagi, dia itu planin dikit suaranya. followernya banyak. Terus kalau Otomatis dia pasti ngasih duit dong. itu Untuk kalau apa? follower, Lu pikir sendiri untuk kalau apa? follower banyak boleh gitu memeras. Iya, sekarang logikanya gitu aja, jangan dibandingin sama begal. Begal apa? Gini ya. Kita itu bukan membandingkan, kita menganalogikan kasusnya. Bukan ngebandingin si Analogi NM itu dengan bukan sama begal. yang bener-bener real jahat dong. Nah, kata lu kan ini loh. Oh, berarti kita permasalahan mikir. kesepakatan. Slow Gimana down, sih? teman-teman. Lu kalau nggak paham substansi, hargai aja. ya kalau lu nggak paham substansi, Coba berpikir secara lu jangan logika, bicara, Bang. gitu loh. Nggak semua itu bisa Di dilogikakan. sini semuanya orang pintar, gue tahu semuanya ngerti hukum, oke. Itu lu paham. Kenapa Dari lu tadi gue dengar ya, lu udah mau ngadu domba antara Mail dan Nikita Mirzani dari tadi, gue tahu. fakta. Kok ngadu Fakta domba? persidangan seperti itu. Terus hubungannya sama lu apa? Itu kan si Mail udah ada pengacaranya. Buat apa kalian ngurusin mereka kalau buat bukan ada strategi buat lu pada? Mbak, sebentar Mbak tahu kan Mail tuh orang karyawan. Mbak tahu nggak Mail tuh karyawan? Salah lu bang lu. Iya, tapi ini bukan urusan kalian. Jadi- Lah, Mail juga Enggak udah gitu punya juga, Mbak. pemikiran. Mail bukan anak kecil, Karena kita Mail bukan anak kecil. kita ini sama-sama Bukan anak saudara. TK yang bisa aduh. Lah lu Udah deh. siapanya Mail? Kita sama-sama Mail. saudara. Lu pada tuh apa Ya. tadi cuman mau ngadu domba Jangan aja. sampai- Enggak, sekarang gue tanya. Jangan. Lu siapanya Udah. Mail? Kalian Lu siapanya dari Mail? tanya tuh cuman pengen mengadu Enggak, domba gue tanya aja, lu gue tahu. siapanya Lu Mail? kan gini loh, lu kan bilang kita ini pinter semua di sini katanya gitu kan. Bisa nggak sih lu mendengar yang nggak pinter gitu?
Kalau lu bukan siapa-siapanya Mail, lu juga nggak mau ngapain ngomong. Bukan itu, gua nggak ngalangin lu niat lu pada, lu jangan mengadu domba orang. Kalau lu nggak ngalangin niat orang, lu diem. Penggiringan opini lu tuh udah kebaca dan aduh itu gila banget sih, parah banget sih. Itu lebih parah lagi opini kalian. Kasih contoh. Parah banget anjir. Coba kasih contoh. Sosokan kasihan dengan Mail, padahal gue tahu di balik itu cuman kalian tuh niatnya apa? Udah strategi kalian tuh udah aduh anjir udah kebaca banget. Kami jujur Mbak. Sebentar teman-teman, jujur kami ingin menyelamatkan Mail, Mbak. Kami ingin menyelamatkan Mail, di kita enggak, Doktif Ya enggak, kalau kamu enggak. mau menyelamatkan Mail, Jujur. bukan menggiring opini di sini, tapi action dong. Oh, iya. Action Iya, kan kita mau action, Mbak. Kita kan mau action. Semua orang juga bisa. Tadi Kak Fitri mau action. Tadi Kak Fitri mau action. Semua orang tuh bisa. Tadi Oke, sebentar teman-teman. Nah, sebentar. Berarti Mbak ini setuju. Dengan Nah, kita sebentar, berbicara itu bagian dari action, Tolil. Ya. Mbak ini setuju teman-teman. Kita mendukung Mail. Karena tadi kita disuruh kita action. Dia setuju. Setuju Mbak ya? Kita bantu Mail ya. Iya, kalau Setuju cuma ya? bacot doang Oke, mah semua juga terima bisa kasih. lah bacot. Gue juga bisa cuma bacot doang. Ya, Cuma lu buktiin. Besok sebentar, teman-teman. Emang cuma bacot doang, berarti gue tahu lu penggiringan opini buat ngadu dombain. Iya. Itu ngadu domba Ya. tuh bahaya banget bro. Sebentar. Mbak ini sepemahaman sama kita kok. Nara. Sepemahaman kok sama kita kok. Diam dulu, Dad. Lu kenapa sih sensi banget kalau kita mau belain Mail? Takut ya? Takut kebongkar? Tujuan lu tuh gue tahu bukan belain Mail. Iya, kita mau ngebongkar. Takut ya lu ya? Lu bukan belain Mail. Iya, Gua kita tahu. mau bongkar. Niat lu tuh cuman mau memecah belah supaya Iya, biar kebongkar. Gue tahu. Nah, biar Pemikiran tuh kebongkar. busuk, makanya gue naik nih. Biar kebongkar. Jadi I know what you thinking. Mail itu udah ada pengacaranya. Ngapain Iya, kalian pengacaranya sok-sokan siapa? memberikan? Si Mail Ih, itu Mail apakah- kasihan ya, gini-gini. Iya, Iya, memang. Karena satu pengacara. Bener. Kenapa terus? Pengacara dia itu dari sini Mir loh. Emang si Mail bisa bayar pengacara? Aku tanya sama Mbak. Aduh. Ini Mbak atau masih sorry nih. Dia itu Mbak pengacara ambil si contoh. Fahmi. Ya, gini Mbak, ambil contoh kasus Ferdi Sambo, Mbak. Kasus Ferdi Sambo kan dulu si Richard Eliezer kan pengacaranya disediakan dari Sambo, Mbak. Akhirnya ditarik kan, oke? Akhirnya mandiri itu siapa? Nah, itu contohnya kita mau buat seperti itu. Kita mau coba usahakan tarik Diganti Mail sama dari Roni PH-nya Talapesi. nih. Siap. Ya kita mau tarik Mail nanti Mbak. Itu kita action serius. Tadi Kak Fitri sudah mau membantu ketemukan sama keluarganya Mail. Atau kalau Mbak bisa bantu kita mungkin ketemukan sama keluarganya atau ada kenalan mungkin kita akan lakukan. Serius. Serius. Nah, Mbak kan Tapi setuju tuh apa tadi. Mail Action sendiri kata udah Mbak. setuju? Apakah baru mau Mail kita sudah setuju omongin. dengan pendapat Anda? Apakah Anda sebelum Nanti sudah menanyakan nanti kita kepada Mail? jelasin Mbak. Kita jelasin nanti bagaimana resikonya kalau dia akan Kita bertahan terus jelasin. atau Aduh, dia mau ampun, membongkar ampun. semuanya. Mbak, kalau kita Tadi kan Mbak setuju kita Udah, lu ngapain action. lu? Jangan Kita sok action. kasihan. Dan Ya, ngapain lu Kalau panik? niatnya cuma hanya memperkeruh suasana, Iya, saya tahu kenapa lu niat harus kalian tuh panik? gimana. Kita membantu Mail ya, kita pengen bongkar. Udah jelas ya, tujuan kita pengen membongkar kasus ini menjadi terang benderang. Membongkar lo Jadi lu ini jangan mau- panik. Ya, itu tujuannya. Dan meringankan hukuman Mail, Mbak. Panik lah. Karena kita tahu Mail itu hanya karyawan. Bukannya Mbak. panik, Nah, Mail itu hanya kalau karyawan. misalkan udah Patut niat untuk dibela. menggiring opini yang tidak baik, Dengan lu ya tantrum kayak udahlah mendingan begitu, itu menunjukkan bahwa lu panik. bukannya Mail salahnya ngapain tunggu, tantrum? gue kesel aja ngedengernya kok orang kok ada sih orang yang Mail nggak ada setega niat. itu sekejam itu. Mail nggak ada niat buat melakukan ini. Otaknya anjir, Mail ngeri cuma banget. disuruh. Kejam apa sih? Kejamnya apa sih Mbak? Saya tanya deh, kejamnya apa sih di kita nih? Ya lu tanya diri sendiri aja. Maka lu Lu tahu pendukungnya jawabannya, kita nggak usah gue yang Mirzani jawab. ya. Enggak lu juga. Lu tahu sendiri jawabannya. Ya gua Masa nggak tahu. Nggak usah pura-pura. Apa sih Pak kejamnya apa sih Pak? Apa sih Pak kejamnya apa Cuman sih? begini Lah, doang. kan Aku tahu diri jawabannya. sendiri, Ini kita diri Mirzani. sendiri Aku tahu. tahu jawaban Mbak. Iya. Aku tahu jawabannya Mbak. Gitu loh. Mbak takut Nikita Mirzani makin terpuruk makin dalam sehingga di penjara 20 tahun dengan Enggak. kebongkarnya Mail. Sorry ya. Mail Sorry. bercerita Gua apa bukan adanya. pendukung Nikita Iya kan? Mirzani. Maksudnya karena dia artis atau gimana. Tapi Kalau gue lu ngeliat bukan kasus ini pendukungnya, ya. lu Dan diem, gue kemarin jangan ngeliat di ngomong. persidangan itu ada real, udah ada bukti-bukti. Saya dengar dengan Kalau lu seksama, bukan saya pendukungnya lihat ya Nikita kan. Mirzani, lu jangan bicara. Kita juga ada Legal standing lu persidangan nggak Mbak, ada. emang Mbak doang. Iya, di situ juga udah jelas gini aja. Apa coba? Contoh yang kecil ya, contoh yang kecil. Pertama, di situ udah disumpah, ya kan? Jelas. Di persidangan itu sudah disumpah dengan Al-Quran. Iya. Pertanyaan yang kecil, itu udah ada rekamannya, ya kan? Rekaman, didengarkan rekamannya, terus Iya. bilang sama Dokter Reja kenal sama Sarno. Terus dia jawab apa?
Enggak. Ya karena dokter Tidak. Reza kenalnya sama Sedangkan dia Pak Sarno. sedangkan malamnya dia bikin apa? Di IG story. Sorry. Apa? Dia bikin story apa? Ya itu yang didengarkan itu kan IG story dia. Terus dia Itu tidak mengakui apa yang dia katakan. pertanyaannya, Astagfirullahaladzim. apakah Udahlah, jangan Sarno- pura-pura budak, jangan pura-pura Bukan pura-pura nggak tahu. budak. Itu real, itu fakta yang kecil tapi itu Woi, dengerin dulu. kepercayaan loh, itu Sarno kepercayaan yang loh. direkaman itu. Ditonton semua masyarakat Indonesia. Ya kan? Mbak, Seluruh ya. masyarakat Indonesia menonton semua itu. Mbak, Mereka jangan pada pertontonkan tahu, nggak kedunguan peduli, ngomong di mereka room ini, dengar. Mbak. Biar dia ngomong dulu, Bang. Mbak, apakah Sarno yang direkaman itu sama dengan yang dimaksud di story-nya Reza Gladys? Ya iyalah, siapa lagi yang dibaca? Kok lu bisa Siapa lagi yang diomongin? Kok lu bisa tahu itu sama? Lu tahu dari mana? Itu kan yang diputar rekaman dia sendiri. Itu karena pendapat lu. Apa yang direkaman itu dengan di story-nya sama apa enggak? Pertanyaan gue cuma itu doang. Maksud itu story yang mana? Iya. Yang mana? Nah gini Mbak, Jadi lu tuh Sarno itu mempertontonkan di kedunguan lu di room ini. Sarno tuh di Indonesia ada 1.000 lebih Mbak yang pegang nama itu. Oke. Nah, Silakan ada 1.000 silakan lebih. silakan berkelit. Oke. Kita Iya. kita nggak Tapi berkelit. semua orang udah Kita tahu kok, bukan Reza udah Gladys. tahu kok semuanya kayak Chef gimana. Ismail Intinya Marzuki. netizen udah pada pinter lah, udah pada tahu lah, otaknya juga pada jalan. Kalau nggak, tapi Bisa kalau nggak bedain pinter-pinter. mana yang benar, mana yang enggak bisa dihasut. Makanya pertanyaannya Mbak salahnya PH yang salah pertanyaannya. Ini Sarno ini apakah dokter Samira? Kalau gitu baru nanti dijelasin sama Reza. Salah sendiri pertanyaannya langsung cuma Sarno doang. Sarno tuh Ya sekarang banyak logikanya nggak mungkin lah kalau pas Harno tukang bakso. Loh, Ya bisa jadi. mungkin itu aja. kan bisa jadi Mbak karena 1.000 lebih Bisa Mbak, jadi. nama Sarno di Indonesia Bisa ini. jadi. Kalau di Pas Harno dunia ada tukang bakso bisa 10 jadi. juta nama Sarno. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Ya kita yang Dengan bertanya sekarang dengan sama tukang Mbak. bakso apa hubungannya? Yang ngomong kan tadi Udahlah, lu. udah jangan pura-pura bego, Oh. udahlah. Kalian tuh lebih pintar Kok dari saya. pura-pura? Tapi dalam hal ini kejujuran Itu kenapa nggak fakta dijunjung tinggi? Mbak. Itu fakta. Padahal itu yang pertama Bukan kali pura-pura. orang harus punya itu satu, kejujuran sekecil apapun itu. Lu sepintar Iya, kan apapun dia udah hidup lu, jujur, kalau Mbak. lu nggak pada jujur cuma. Sekarang gua Contoh tanya nama sama gua lu ya. Dedi, nama gua Dedi nih. Lebih para pelaku kriminal, para pelaku kriminal. Sekarang gua tanya Iya, lagi nih MM ya. itu yang nggak jujur, Gua tanya Mbak. sama lu Kok nih. malah Lu kan ngikutin gas sidang. Ya, kenapa? Gua tanya sama lu. Hubungannya, Boleh, silakan. korelasinya, rekaman itu diputar dengan kasus itu apa? Bisa jawab nggak lu? Hubungannya apa? Hubungannya apa? Ya ada hubungannya. Kalau Ya misalkan nggak ada apa? Lu hubungannya tinggal ngapain jawab diputar? hubungannya apa? Korelasi dengan kasus itu apa hubungannya? Gak bisa jawab kan lu? Gue bingung. Makanya jangan cuma ngebacot Kita mau doang, nolong Mail ya. Mbak. Kita di sini mau nolong Mail, kenapa dia ribut sih lu? Lu naik Ya, lu jangan lu sesatkan ngebacot, orang buat ngadu ya. domba. Gue tahu Lu pemikiran lu nyesat. pada. Lah gue mau nolong Mail kok nyesat sih? Nolongin apaan? Ya gue liat Mail Emang lu siapa nolongin? bedakan banget. Masyarakat Lu gua. siapa ngelarang-larang? Hah. Maksudnya lu boleh berpendapat, boleh apa, Kalau tapi lu boleh, jangan lu diem. menggiring opini yang Kalau Iya, lu Mbak. berarti lu diem. Nggak usah ngatur-ngatur. Mbak, tadi Mbak katanya dukung kita untuk membantu Mail. Kok sekarang kok beda lagi? Gimana sih? Mana yang bener nih? Kita dukung atau enggak nih Mail nih? Coba yang iya A B B gitu loh. Jangan berubah. Mbak dukung nggak Mail untuk ya sekarang untuk Mailnya menjadi mau nggak justice didukung? kalbu? Silahkan aja. Kan belum Tanyain, kita Kita tanya. tanya saya, tanya Mailnya kita dong. kan usaha. Mail mau kita nggak? belum Ya kita berusaha berarti boleh Ya ya. maksudnya kita gini, usahakan kalau ya, Mbak, misalkan ya. Netin kalian Panda, sudah Netin bicara Panda, dengan Panda, Mail, Netin Mail Panda. setuju, bolehlah Panda? kalian Udah ini silakan belum? berkoar-koar. Multi. Ini Mail Panda, aja Panda. belum setuju apa-apa, udah hubungin keluarganya ini. Wah, maksudnya apa? Panda mana Panda? Siapa namanya, Pi? namanya Siapa tulisan apa sih Korea apa tulisan Cina sih nih? Korea. Nama lu siapa sih? Kalau kita niat baik, kalau dia mau dibantu, Panda apa nih. salahnya kita coba. Oke, saya hargain niat baik kalian. Silakan. Kalau hargain kenapa lu protes? Kalau memang niatnya benar, Emang niatnya benar, benar dombakan gua. antara Nikita dan si Mail. Karena Mail ini kan hanya bahan suruhan doang. Bang ini hanya bahan. Halo Kak Zanza. Love you too. Udah penuh belum? Kalau Aku penuh, di callback dong Kak Zaza.
Panda udah naik belum? 20 tahun, Siapa yang 20 tahun. Aku udah Enggak, semua. 100 tahun. Oke, siap. I love you full. Ya udah, jadi kesimpulannya adalah Nikita Mirjani itu menurut gue pasti divonis bersalah, pasti itu. Pasti. Wah, berarti Mbak tahu dong kalau kayak gitu, cerita endingnya kalau kayak gitu. Menurut gue bilang apa bedanya dengan kalau Ya kalian kalau udah bisa ngejudge kayak gitu sih udah pasti gitu. Berarti kalau pasti udah bener-bener klik gitu. Loh, kita bisa menganalisa dari bukti dan para saksi loh. Panda mana sih? Oh, oke. Karena melihat bukti yang bahkan besar. Atau dia naik ke Panda. Jadi ya sudah yakin banget dia masuk. Mbak aja tadi bilang kita Gini, Mbak. 20 tahun, amin. Halo semuanya, selamat malam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Anjay, yang di langit maupun di bumi. Hai. Apa kabar semua adik-adik akak? Jangan bergaduh, jangan tak payah bergaduh. Orang yang masuk penjara, kita yang bergaduh pula, tak payah. Tak payah bergaduh. Iya. Iya tak iya. Kita kan Dan punya rumah. Ya udah, thank you ya yang punya room, makasih nih, gua turun. Gitu doang. Takut kan? Takut. Gitu doang. Thank you ya, udah kasih kesempatan. Gitu Semoga doang. niat baik kalian benar-benar emang niat baik, gak ada buat adu domba. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam, akak. Baru nak cakap dengan akak ni dah pergi. Kenapa kak? Akak. Panda dari mana? Baru nak cakap, oh biasalah Panda kan. Cakap. Halo Kak Kata-kata Chandra, hari ini aku callback Panda. ya. Kata-kata hari ini Panda, yang di penjara biarlah di penjara, kita di sini bisa berbahagia. Terima kasih. Kak Panda, aku di fallback ya. Yang mana lagi satu? Aku Aku fallback belum semua, follow. tenang kalian jangan sibuk. Ntar aku belum fallback. Aku nggak aku kopal belum. Kak. Thank you, cantik. Aku bangun tidur pun kau, tengah malam pun kau. Apa lagi yang kau mau? BH aku mau kau. Aku pinjamin satu, mau kau? Dan Zabella. Jadi Kamis nanti seru kali lah ini ya. Kau Zanzabella, kalau nggak senang sama aku, kau bilang Zanzabella, biar ku datangi rumahmu. Aku nggak berani sama ketua. Ya, ya, ya. Aku nggak berani diteriakin 20 tahun. Panda, Ini Panda kurang fallback satu aku, Panda. aja lagi nih. Panda. Tinggal Bunda Korlanya lagi nih, mau datang sini ntar lagi nih. Kenapa? Fallback aku. Baiklah, terima kasih. Akak yang tadi tu kenapa dia keluar? Tiba-tiba akak masuk, dia pun nak keluar ni kenapa? Panas dia. Iya ke? Kebenaran panas dia. Orang ini lucu. Kalau dia yang yakin Nikita bebas, boleh. Tapi kalau kita yakin Nikita diponis bersalah, nggak boleh. Bukan, kita kan punya empati sama Mail, ya kan? Kita punya empati sama Mail. Kenapa macam ni? Terus dia bilang kita mau ngadu domba, macam coba. ni. Nggak lain memang. Dia tak larat nak layan. Save Mail, Panda kita harus tolong Mail ya. Iya, sayang Mak El di penjara kan. Aku sayang ya Mama El itu di penjara. Udah dia jadi boneka. Sayang kau Ismail Marzuki. Tapi sesuai sih, memang tempat kau di penjara aja udahlah. Ya, kalaupun dia nggak di penjara kan Masih kita ada kursi kasihan kan kosong karena nggak dia tuh? di penjara. Coba enggak kasihan-kasihan kali juga lah. Iya. Orang senang juga kok, kan nggak masih ada mungkin kursi nggak kosong dapet nggak? kan? Oh, ada. Enggak tuh, Bang Dul mau naik. Semuanya pansos sama Nikita. Sehari tanpa iya, Nikita nggak bisa dapat duit mereka. Masa sih sayang? Aku Kita lo pansos nggak sama jualan, Nikita. Rafael. Kita nggak Aku jualan. pansos sama Nikita. Pansos nggak tuh? Kau tanya sama Nikita itu siapa yang duluan minta menjumpai Sheila Saukia itu siapa? Kau tanya sama dia. Ya. Apa yang duluan Kau makan tanya minta, sama makan dia. miso, Ini sana, makan 236 orang. Kau rekam suara aku. Kalau nggak terbukti kau bisa lapor ya. Dia yang duluan datang sama Sheila Saukia. Ia minta disponsori filmnya. Biar kau tahu. Dia minta itu di Pacific Place ya, di Busaba. Dia bilang, Kak Sel, aku minta disponsorin film aku. Wow. Ya. Puas kau.
Mr. Blin, tadi apa Siapa? yang disampaikan Zanza itu benar. Nikita tuh diputus bersalah. Karena apa? Mbak Zanza ini menyampaikan apa? Ada jurisprudensi terkait pasal 69. Semua rata-rata diputus bersalah. Titik. Betul. Dan Zabella fallback aku ya. Nikita Mirzani, Anda didakwa dengan pasal pemerasan, Udah berkawan ya. pasal pengancaman dan juga pasal tindak pidana pencucian wang dengan hukuman maksimal 100 tahun. Tuk, tuk. Gitu ya, Mak? 100 tahun, Mak. Kau 100 tahun. sesuai. Kau memang harus membusuk di dalam penjara. Kau sesuai. Sesuai kau masuk penjara. Iya, yang dari sebelah dia belum menerima bahwasannya Nikita itu bakal. Ya udah, kalau nggak menerima kawanin lah Nikita di dalam penjara. Cocok, suka aku. Iya Nggak kan, mau lah, sekarang aku simpel-simpel nemenin dia. aja Aku sayang. nggak- Misalnya aku nih, Aku misalnya. nggak ngefans soalnya sama si Nikita, nggak ngefans aku. Sekarang kita gini ya, membela siapa aja terserah. Yang menurut kita benar silahkan kita bela. Tapi saat orang berpendapat dengan yang dibelanya, kita nggak boleh tantrum. Iya tadi ada Tapi kamu Nggak boleh tapi tantrum. tapi Oh, kamu mereka tapi kamu selalu dibilang tantrum loh sama netizen itu, Panda. Oh, kalau segitu aku belum tantrum. Itu memang sehari-hari aku kayak gitu. Zanza tahu aku. Coba tanya sama dia. Iya, itu belum. Aku sehari-hari, Akannya aku kalau sehari-hari gitu. Aku sehari-hari gitu. Sehari-hari gitu. Aku itu belum tantrum. Ada saatnya nanti tantrum. Biar kalian lihat aku tantrum sekali. kalau Lain nggak kami kali, larang, udah. lain kali kalau misalkan sudah ngelihat live kayak begini, coba biasakan multi. Sakit nggak hati kelamaan aku di lah kayak bawah. momen. Sakit Kalau nggak hati aku. dikasih tahu, nggak tahu Zanza cerita sakit Zanza hati sama aku kayak Kapanda di momen bawah. aku nih kayaknya. Anjay. Harus pecah silikonnya. Minum iya. Kiranti itu dulu. Ntar ya. Iya kenapa? Bentar ya, aku Terpal, panggil terpal. kawan aku dulu ya. Sini Terpal, benerin terpal. Sini dulu kau ada yang mau ngomong. Masa sini? Iya sini. Iya. Iya kenapa nih? Siapa nih? Jangan asik. Anjir. Oh, enggak dia. Udah di spring bed kayaknya sekarang, nggak diterpal lagi. Emang aku pernah diterpal ya? Kemarin kan. Masa sih? So, aku cocok banget Elvi. Udah malam. Romantis Udah, Mas. kalian. Coba kalian berdua, Bang Mister bisa sama sih? Panda ngomong kayak gini, kayak dengerin orang mesum aku. Masa sih? Pan, Iya, udah makan. aku Hmm. udah makan orok tadi sayang. Suaranya kayak baling-baling bambu. Masa sih kayak baling-baling bambu? Oh my god. Zanza ase. Kayak orang lagi sleep call kalian. Habis kalian tutup mic semua, gila kalian ya. Kalau enggak Pembahasannya kalian kok nggak ada sleep, pembahasan kalau lagi. enggak kalian sleep call biar aku tidur. Kok bisa? Panda Masa kita tanggapin yang dulu skip kali call, dia Pan. yang Itu tidur? Pan emang Waroko diusir Pan. Iya Pak, gimana Panda? Pan, ceritain ya Pan, ceritain Pan. Lu kan ada di dalam tuh Panda katanya. Ceritain Pan. Dia kan sok cantik kan. Bentar sebelum cerita. Soalnya dia sibuk klarifikasi kemana-mana tuh. Aku Komal-komal ada. dia klarifikasi. Iya makanya kita cerita nih. Aku bilang sama Kita denger. Jadi kalian foto-foto lah video ini ya. Kalian bilang Mak Emma Rokatu, kalau misalnya aku ia tidak terbukti bilang dia tuh diusir, ya silakan laporin aku aja. Hidup simple aja sayang. Depan mata aku jelas-jelas tiba-tiba sok-sok cantik nih kita dengan baru datang. Lo tuh nggak seharusnya di sini, lo tuh di belakang sana. Ini tuh tempat keluarga gue katanya. Habis itu kan dia kepalang malu kan, dia kan si hantu tuh kan. Kepalang malu kan. Iya. Terus di kambing hitamkannya orang di sampingnya itu enggak. Tadi dia tuh dengar orang di samping aku katanya. Tiung. Padahal jelas-jelas ya. Iya. Mata Nikita tuh ke arah ke muka dia gitu. Orang tua kan memang gitu, sengkle. Udahlah kita maklumin aja. Udahlah, aku malas sekali pembahasan dia kayak nggak penting. Bagi aku dia tuh nggak penting dalam hidup aku dan dalam jenjang status sosial aku gitu. Iya, tapi itu kan dibilang udah keluar katanya videonya yang ngatain dia diusir. Tapi tadi dia naik ke Komal tuh, dia klarifikasi.
Gila-gila klarifikasi. Ngapain klarifikasi? Ya gila klarifikasi. Ada aku kok di situ. Selagi aku menyaksikan dengan mata selagi aku ada di situ menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, tidak akan kubiarkan dia berkarya dengan kedustaannya itu. Ya. Ingat kau Zanzabella ya. Dia lupa bahwasanya kejadian itu banyak orang yang merekam, dan sekarang seliweran di TikTok tuh banyak bahwasanya kita itu memang menegur dia. Memang menegur dia kok. Iya. Negor dia, tapi dia tuh nyuruh dia tolong panggilin keluarga aku suruh kesini gitu katanya. Itil, panggilkan keluarga aku di sini. Keluarga yang mana? Keluarga yang mana? Panda kirim misop. Udah Kak, sidang berikutnya siapa? Mau support malah diusir. Kalau aku jadi si Emma nggak mau lagi datang besok. Oh, tapi dia jualan setiap SS jualan. katanya besok itu rencananya SS. Yang live dia lihat dia 3.000 sekarang. Iya, dia nge-live jualan lipstick. Yang lihat dia 3.000, kita lihat aja 3.000 itu akan bertahan seberapa lama. Kalau kasus ini udah selesai pun dia kayak tercampakkan langsung kan. Panda kirim misop nyanyi 100. Pokoknya sidang nanti aku akan beri kejutan buat kalian pokoknya ya. Dengan tidak berteriak-teriak, tenang aja. Aku suka, aku tunggu, sumpah. Ya. Yang kemarin lebih seru, yang ini lagi. Ini bakal lebih seru daripada yang kemarin. Iya. Si Tessa itu. Alexa Chris, kok gak usah kirim-kirim gift untuk aku ya? Kebiasaan kau. Kalau kau mau kirim bunga, kirim langsung ke orangnya. Aku nggak suka. Gue mau lihat ya si Emma Waroka tadi katanya dia nggak level sama gue. Ntar gue mau lihat dia di persidangan. Gue mau lihat level dia di mana sih? Oh, dibilang udah marah-marah tadi gue udah like tuh kau nggak. Dibilang dia bukan level kau. Iya katanya aku nggak level, katanya dia selalu katanya selalu posting-posting. Mana pernah gue posting dia iya nyenggol-nyenggol gue, ada gila-gilaan nenek-nenek. Itulah duluan dia yang nyenggol aku. Enggak gaya-gaya. Aku juga. Zanza, jelas dia itu beda dong sama kita kelasnya. Dari segi umur aja dia udah tua, kita masih muda. Taruhlah dia artis, oke. Tapi sorry, kau bukan sekelas Sophia Lacuba, men. Iya. Jadi nggak usah lah sok-sok kali gitu. Kalau dulunya artisnya, hari ini kau tiktokers. Apa bedanya sama kami? Gitu bukan aja. lagi. Ditantang padel. Banyak kali gaya dia. Gini aja lah, diri tinju aja lah. Gak usah kayak gitu, aku bukan perempuan, aku laki-laki. Kecuali dia jago gitu main padel, masih culun banget. Nepok nyamuk. Gaya-gayaan aja, duduk aja diusir kok. Bacot. Masukin keranjang kuning lah. Jual vacuum cleaner. Tadi gue udah bilang level lu di mana? Level lu di keranjang kuning. Iya. Iya, dia bilangnya kayak gitu. Saya ini artis tahun 94, dia bilang kayak gitu. Panda pansos sama Nikita Mirzani, iya. Sama dia aku pansos. Mukanya Rafael gue pasang, mukanya Rafael. Memang aku pansos sama Nikita Mirzani. Kenapa emangnya? Nggak senang kau? Nih, ada yang namanya akun Rafael, kerjaan ngebully orang tapping-tapping di bawah nih mukanya nih. Kalau nggak senang sama aku, yuk kering tinju kita. Aku nggak pandai kering tinju. Tarung bebas aja kita ketemu tengah jalan, yuk. Siapa yang nggak senang sama aku, cus? Kuladenin, kujabanin sekarang. Takut aku. Oh, bakal seru ya hari Kamis besok. Iya, dibilangnya nggak level. Nanti hari Kamis mau kulihat mukanya kayak mana. Aduh, ya ampun. Ngomong lo Raffi, ngomong. Nih mukanya si Rafael. Kok Raffi tapi Rafa? Ini siapa sih bang? Lu ya anjir. Ini kayak fotonya sama. Gue pikir beneran udah mau gue gas aja sih. Lah kok Kak Panda turun sih, nggak seru lu ah. Kok hilang? Oh turun. Udah kemana? Tarik lagi. Naik lagi pan. Pan lu ngapain sih turun-turunan? Ini deh, kayaknya di report. Ya, jibat sih report. Hah? Mami udah minum obat.
Loh, kok memang Ih, cantik kali. Kayak pengen masturbes aku ngelihatnya. Ih. Loh. Panda, Aku Panda, nggak bisa lu tidur, Aku nggak bisa nih nggak nampak muka kayak gini kayak lain, aku langsung kayak lu di dunia tidur aja hayalan. cantik banget. Panda, lu tidur cantik banget. Gua kalau udah tidur, aku udah dengan Pia mau. Nah, Enggak mau aku di sana. Turun aku ya. Lo kenapa? Pakai bangun dia. pakai kimono dong. Kau kecilkan nggak aku sekarang? Kau kecilkan nggak? Siapa mau besarkan lagi nih? Turun aku nih ya. Ya, tunggu bentar, tunggu. Biasaan kau. Suka Turun aku sekarang. ancam. Turun aku. Cepat, turunin nggak? Oh, udah ya. Udah kecil. parodi Emma. Parodi Emma. Disuruh duduk ke belakang, mundur. Udah dia yang ditegur, kita pula katanya menggoreng. Macam mana? Orang-orang dia juga yang kita nggak posting loh. Siapa itu, ada hantu di belakang takut? Aku takut. Panda ditantangin boxing sama adiknya NM. Kau bilang bentar sama adiknya NM tuh aku nggak pandai boxing. Kalau mau yuk temu tengah jalan tarung bebas sama aku. Anjay. Jambak-jambakan. Ya, kali. tarung bebas sama aku. Kan udah aku tanggapin di ini sebelah. Udah yuk ketemu sama aku di tengah jalan aja. Nggak usah gila-gila boxing. Aku nggak pandai, banyak kali peraturan yang nggak boleh kena ini, nggak boleh kena itu. Yuk. Kalau nggak kau yang cacat, aku yang cacat. Kalau nggak kau yang berdarah, aku yang berdarah. Kalau nggak berdarah dua-duanya. Yuk. Ayolah, seru pasti itu. Sumpah, aku bilang seru. Laki. Kau jangan lapor, aku jangan lapor. Yuk. Laki. Jangan Kalau udah gini, berlapor-lapor. Panda. Aku malas sekali main berlapor-lapor. Jangan. Panda, Kau jangan lapor, aku jangan lapor. Yuk. Panda. Idong. Rafael. Ayolah, coba kalian tag dulu dia. Coba kalian tag dulu si adiknya si Niki Ya itu. udah bilang laki dulu, laki gitu. Nggak mau aku perempuan. Nggak ada urusan. Hajar, memang iya nggak ada urusan. Kok dia pula panas? Perasaan kakak kau duluan yang bilang buat bapak aku ya. Ngapain kakak kau senggol-senggol bapak aku? Kau yang bilang duluan kalau keluarga kita disenggol, di mana harga diri kita bro? Kita harus bela. Terus bapak aku disenggol, aku nggak bela sebagai anaknya. Tolong. Ya harus aku bela juga lah. Kau laki, aku laki. Nggak usah gila-gila boxing. Aku nggak pandai boxing peraturan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pakai sarung tangan. Yuk tarung bebas kita di tengah jalan terus yuk. Ku hadapi, sumpah aku bilang. Ku hadapi. Nggak usah kau tontonin berat badanmu. Ku hadapi Emang kau. heran juga Kak sama orang sini kita Mirjani. Enggak, ku hadapi. Aku paling pantang loh di tantang. Yo, ayo ku hadapi, ku jabanin. Ya, ku jabanin. Sumpah aku bilang. Taunya Miss Gosip ngatain orang tuanya. Sini kita Mirjani nggak ngatain orang tua orang lain. Panda nonton sidang mukanya gua. Dibilangnya kayak gini kan kemarin. Panda, lu nonton sidangnya gua halang-halangin ya. Bersih ke Si Raffi ini turunin aja bisa nggak sih? Dia siapa ini? Menang kalah nggak masalah ya kak. Iya, menang kalah nggak masalah. Yang penting kita terima tantangannya. Aku nggak bisa ditantang orangnya. Aku nih becang-becang baku hantam soalnya. Pan, ada Mbak Fitri loh di bawah. Halo Kak Fit. Kak Fitri. Maju terus Kak Panda. Memang harus ini. Kemarin bencong ternaknya dia tuh kan ku gegerkan di pengadilan tuh. Siapa yang meludahin muka aku buat Viti? Siapa yang mau pukul aku? Sini kalian maju. Ku bilang kalau nggak leherkan ku patahkan di keramik pengadilan ini. Ku bilang. Diam semuanya. Perasaan. Katanya kalau boxing Panda 5 menit Kak. Ayo kita buktikan. Ayo cepat. Gak boleh menjerit lagi loh. Aku nggak pandai boxing, tarung bebas aja. Aku nggak pandai, aku petarung jalanan dulu. Nggak pandai aku. Ada emang Roka di bawah naikin katanya. Naikin naik Emma. Aku nggak pandai tarung ini boxing gitu. Aku nggak pandai, sumpah. Gak ada loh.
Pijakkan kepala otaknya Panda, sesuai memang. Kok dia pula yang marah-marah pula? Hantu, coba kau tanya sama si kakakmu itu. Kenapa dia sengal-sengal bapak aku? Terus setelah aku gegerkan bapak dia marah. Terus Tadi gua bilang cuma dia aja boleh ituin bapak aku nggak boleh ituin bapak dia. Mana si Emma? Suruh dia naik sini. Aku mau ngomong sama dia. Aku mau tanya level dia di mana. Coba. Kak Emma. Udah tua, Kak Emma bukannya keriput. tidur tengah pagi. Kak Emma keriput. Ada Emma. Kak Emma keriput. Rapi, kenapa El Rapi? Kak Emma nggak boleh marah ya. Aku bilang keriput. Oh ya udah, Kak Emma oke nggak aja ya. boleh marah ya. Aku bilang keriput karena Kak Emma udah keriput. Aman, Memang udah aman. tua. Udah bang. Betul. Makanya Kak Emma jangan banyak minum Baikling. Minum susu deh. Ya Kak Emma. Udah gitu di blok lagi. Apa? Katanya udah legane. Nggak masa di blok. Orang komen doang, belum dia papain, belum di. Aduh, capek deh. Panda kenapa El Panda? Nggak level. Iya, Lu main TikTok. Oke aja. Tapi tak kasih tahu ya, tapi memang yang lagi ngebelain si Nikita Mirzani itu banyakan yang nggak dianggap. Ada salah satu contohnya itu Kak Yolo, tak in the gangnya, iya kan? Ih, kalau nggak dianggap ya Bang ya. Sebutkan nama hewan, tolong. Kalau nggak dianggap kayak gitu, udah nggak usah dibela lagi sih. Kalau aku ya pergi dari kubunya itu. Ada salah satu temennya mereka. Enggak dong. Gua ngomong nih. Gua kalau jadi Emma Waroka nih, gua ngomong gini ke Nikita Mirzani. Raffi ini tolong di mute aja, kalau nggak diturunin aja. Aku nggak tahu siapa dia ini. Gua kalau jadi Emma Waroka, gua ngomong gini ke sini kita. Woi, lu ngapain? Memang ini bangku studio, mesen-mesen. Ini bebas aja siapa yang mau duduk di sini, bilang gitu harusnya. Ngapain? Malah klarifikasi. Enggak Bang Raffi, emang keluarga lo yang mana yang mau duduk? Kayak gitu. Ada pendukungnya si Nikita, salah satu temennya yang tadi aku sebut, ya kan? Dia bikin VT bahwa dia bilang meskipun aku dibenci sama Nikita Mirzani, aku tetap akan melawan membela dia sampai dia masuk penjara, akan aku hancurkan si Reza Gladys. Coba hancurkan aja Gladys kalau kau bisa. Bilang dia. Lantam dia ngomongnya. Pasti Nikita pus. pasti bencong tamang lawa. Aduh. Nikita pus. Nikita mampus. Nikita pus. Bukan itu cowok tapi kayak panda gitu. Maksudnya cowok tapi kayak panda. Kau betul-betul ngomong sama aku ya. Kayak mana maksud kau? Cakep, cantik gitu. Bule bukan. Tapi cowok, Bule real. nggak dandan. Enggak lah, Panda mah cantik, ganteng dia, pusing gue. Cakep, cantik. Tengok lah gatal. Panda. Apa sayang? Ya tebak, hari Kamis Emma duduk di mana? Di luar. Mbak, tengah. Dia Di kan luar. duduk di ini aja. Dia. Duduk di atap aja dia mah. Aku mau lihat. Emma di mana level Emma dia? duduk ini Mbak Zanza, duduk di lantai sama Pak Alek, Bapak Riko. Dukunnya nggak kena dokter Reza, kena Pak Alex. Cocok Pak Alex sama Emma Dukun tadi di belakang gini nih. Iya betul Pan, cuman nggak kena dokter Reza, kenanya Pak Alex tidur Pan. Pak Alex tuh yang mana sih? Dia tidur di lantai, Pan. Tidur di tangan gue. Barisan kita Pan, Panda barisan kita. Kan ada Oh, beberapa Pak Alex itu yang gila-gila ini ke jaksa itu ya? Ya. Oh. Kan barisan kita, dia duduk di situ, tidur di bawah Pan. Ini kesayangannya Kak Zanza tuh. Kok bisa? Iya, kepalanya dilus-lus. Disenderin. Hanya kebayang. Palanya lagi Papa dilus-lus. Sugiono lagi. Hah. Kok dokter Janet kena PL? Ada Dokter Janet nggak ada? Di bawah. Dokter Janet jangan berantem di typing. Dia kena PL. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Panda Iya sayang. udah ngantuk.
Panda salam buat Kak Sela Sokia. Dan Vera ketawa mulu. Tapi si Master Blind ini kan dari suaranya kan aku udah bisa membayangkan orangnya kayak mana. Sumpah gue bilang. Kayak mana sih coba? Coba kayak mana? Tapi aku nggak bisa bilang sumpah. Coba kayak mana? Nyanyikanlah. I rasa lah. Gedein Panda, Mister nggak mau dia nggak mau digedein Panda. Nanti dia turun. I tentulah. I tak suka yang besar-besar. Panda, lu kenalin gue dulu calon artis ya. Iya, baik. Terima kasih. Daripada mana nih? Raffi ini daripada mana? Puas-puasin di luar. Yang tersangkanya Nikita di dalam gimana sih, Ang? Macam mana nih tersangka? Dilepeh sama LM. Mana sih Raffi? Okey, daripada suara saya boleh mendeskripsikan Master Tuh ada Blind Ang, sebagai ada orang Ang ini. Daeng tuh loh Malindo, tersangka puas-puasin dulu di luar. Tersangka lagi di dalam sekarang. Makanya. Dokter O mungkin maksudnya. Hah? Dokter O mungkin maksudnya. Cakap Melayu lah Panda, boleh. Saya macam-macam mana pun boleh awak. Tak kisahlah. Yelah. Apa sih? Dulu NM minta 500 juta buat bayar Mini Coopernya, terus gak dikasih malah ngambek, ngejelekin Marisa. Waduh, cerita baru lagi nih Kak. Oh iya ke? Kenapa Kak Senja? Siapa? Yang endorse, terus mau udahin ngambek, minta bayarin Mini Cooper. Siapa mau naik? Yun mau naik, Yun. Panda adiknya Dr. Oki ya. Coya. Mau dipangku sama Panda. Live hanya untuk gosipin Nikita. Kayak dia juga nggak gosip aja. Iya. Live Anda kena pelanggaran perilaku ujaran kebencian. Dokyun mau naik. Turun dulu ya. Gua turun dulu ya. Dokyun mau naik. Gak usah. Dokyun siapa lagi sih? Dokyun itu Mini Cooper. Oke baik, kita Dr. Yun. persilakan kepada Doyo untuk masuk ke Di multi aja dok, di multi dok. Nggak usah aku turun. Halo. Halo, bisa bicara dengan siapa nih nama dia? Halo. Kok udah turun semuanya sih? Enggak. Ya udah aku turun juga ya Zanza, kita turun yuk. Janganlah. Masih Pan, dikit lagi Pan. Dikit lagi ya? Lama kali klimaksnya pun dikit lagi, pusing. Gimana ya?